Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 61. Waktunya hampir tiba, awasi Lin Chen dengan saksama. Hehe, Lin Chen sekarang tidak punya sayap untuk terbang. Selama dia berani memasuki hutan sihir Hong Huang, kami pasti akan memperlakukannya seperti sampah. Sima Haolong dan yang lainnya mengawasi Lin Chen dengan cermat sambil membantai binatang buas tersebut. Tiba-tiba, alam suci cahaya pedang yang menjaga tembok kota mulai meredup. Solitary Sword dan yang lainnya juga mengamati Lin Chen dengan mata penuh rasa ingin tahu. Jika Lin Chen memilih untuk mundur, dia tentu saja bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi jika Lin Chen menyerah, dia akan menghadapi ancaman hidup dan mati dari para ahli yang kuat. Lin Chen, kenapa kau masih berusaha terlihat kuat sekarang? Sima Tianqi diliputi kecemasan. Uset, gelombang. Lin Chen menggunakan jurus pedang berat, membelah seekor binatang buas menjadi dua, dan berkata dengan pasrah, baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Sima Haolong dan yang lainnya sama-sama terkejut. Memang, sosok Lin Chen berkelebat, dan dia benar-benar mundur ke arah kota Panlong. Sial, apa yang sedang Lin Chen rencanakan? Apakah dia benar-benar akan mundur? Teriak Dugu Tianlang. Bajingan ini, pengecut. Sepertinya Tuan Muda benar-benar melebih-lebihkannya. Sima Haolong sangat kesal. Bajingan, ini semua salah kalian berdua, idiot. Kalau kalian tidak mendorongnya terlalu keras, bagaimana mungkin sampah ini bisa berguling kembali? Gongsun Fali meraung marah. Dia akhirnya punya kesempatan untuk berurusan dengan Lin Chen, tapi Lin Chen malah lolos begitu saja. Omong kosong apa lagi yang masih kau ucapkan? Temukan cara untuk menghentikannya. Jangan biarkan dia kabur kembali ke kota Panlong. Bentak Oriental Hong. Di bawah pengawasan semua orang, siapa yang berani menyerang sampah ini? Dugu Tianlang merasa jengkel. Hah, kapan orang ini jadi begitu patuh? Sima Tianqi juga tercengang. Meskipun dia berharap Lin Chen akan mundur, tiba-tiba melarikan diri di saat-saat terakhir sama sekali di luar karakter Lin Chen. Yun Luotian sedikit menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Hehe, sepertinya pemuda ini akhirnya memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi itu masuk akal. Dia sudah membuat banyak musuh sekarang, memaksa masuk ke hutan sihir Hong Huang hanya akan melemparkan dirinya ke sarang harimau. Mungkin, ekspresi Solitary Sword tenang, matanya yang dalam berkedip-kedip. Saat ini juga, Lin Chen sedang mundur menuju kota Panlong. Jaraknya hanya beberapa mil, dan dengan kecepatan Lin Chen, bahkan jika Sima Haolong dan yang lainnya ingin menghentikannya kembali ke kota, itu akan terlambat. Tiba-tiba, Sima Haolong sepertinya menyadari sesuatu dan berseru kaget, tidak bagus. Kita semua telah tertipu oleh tipu dayanya. Lin Chen menerobos masuk ke gerombolan binatang buas yang kacau. Kelihatannya dia mundur, tetapi sebenarnya, dia mencoba membingungkan kita dan menyingkirkan kita di tengah kekacauan. Kalau begitu, kejar dia sekarang. Teriak Dugu Tianlang. Tepat setelah dia selesai berbicara. Naga merah. Sebuah pedang mengejutkan naga itu, disertai dengan raungan naga yang menggelegar, seekor naga emas yang cemerlang, muncul dengan kekuatan naga yang dahsyat, menyapu ke segala arah dengan momentum yang mampu menjungkir-balikan gunung dan laut. Boom, gelombang. Dengan ledakan dahsyat, debu beterbangan ke langit, bumi bergetar, dan naga merah yang perkasa dan angkuh, dengan kekuatan yang mampu menyapu 1000 tentara, mengirimkan binatang buas yang ganas menyerbu dari segala arah sambil meraung dan berhamburan. Debu yang berkabut dan cahaya yang berkilauan seketika mengaburkan pandangan. Kuda petir, teriak Lin Chen dalam hati. Neih, gelombang. Kilatan petir menyambar, dan kuda petir hitam pun muncul. Lin Chen melesat dan menaiki kuda petir, menyeringai sinis. Hehe, kau ingin mengawasiku dengan kecerdasan seperti ini. Setelah aku memasuki hutan sihir Hong Huang, aku akan mempermainkanmu perlahan. Desis, gelombang. Di tengah debu, sesosok petir kecil seperti benang bergerak cepat. Ya, berkat perawatan dari Lin Chen, kuda petir berhasil berevolusi menjadi binatang roh tingkat ketiga. Lin Chen sudah merasakan kecepatannya yang tak tertandingi ketika ia jatuh ke cabang Sekte Iblis. Terbang ke angkasa dan kembali ke bumi bukanlah hal yang sulit lagi. Pelarian dari petir. Dengan kecepatan super cepat, ia melesat ke dalam tanah, dan tersembunyi oleh debu, seolah-olah Lin Chen telah menguap begitu saja. Sialan, kemana dia pergi? Dia orang yang masih hidup. Mustahil dia bisa menghilang begitu saja. Dasar binatang buas, dia menipu kita lagi. Jangan khawatir, karena Lin Chen tidak mundur, dia pasti menuju hutan sihir Hong Huang. Mari kita masuk ke hutan sihir Hong Huang dulu, lalu kita akan punya banyak waktu dan kesabaran untuk bermain dengannya. Sima Haolong dan yang lainnya sangat marah dan segera bergegas menuju hutan sihir Hong Huang. Aku sudah tahu, bagaimana bisa kau begitu jujur, kau bahkan menipuku. Saat aku menangkapmu, aku akan membalas dendam. Sima Tianqi menghentakkan kakinya karena marah. Saat ini, dia tidak bisa lagi menemukan keberadaan Lin Chen, jadi dia hanya bisa bergegas menuju hutan sihir Hong Huang. Lin Chen hebat, kau bahkan berhasil menipu orang tua ini, aku hampir percaya. Yun Luotian tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Solitary Sword juga sangat terkejut, berpikir dalam hati, kecepatan melarikan diri dari bumi yang begitu cepat, jenis binatang roh apa ini? Sepertinya pemuda ini menyembunyikan cukup banyak rahasia.
Desis, gelombang. Di dalam tanah, guntur bergerak. Haha, kakak, terima kasih padamu kali ini. Lin Chen tertawa gembira. Kecepatan Thunder Escape milik Thunder Steed saat ini jelas lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat itu, selama Lin Chen berhasil memasuki hutan sihir Hong Huang dan menggunakan jimat mayat palsu untuk menyembunyikan auranya, bahkan para ahli alam inti emas biasa pun mungkin tidak dapat melacak keberadaan Lin Chen. Dan jarak dari kota Panlong ke hutan ajaib Hong Huang hanya 10 mil. Dengan kecepatan kuda petir, hanya butuh beberapa tarikan napas, dan yang terpenting adalah tidak ada halangan. Sima Haolong dan yang lainnya bahkan belum sampai di hutan sihir Hong Huang, tetapi Lin Chen sudah sampai di sana lebih dulu. Kesuksesan. Lin Chen sangat gembira karena berhasil melarikan diri ke hutan sihir Hong Huang. Setelah itu, setelah menempuh jarak 10 mil dan memastikan bahwa dia telah berhasil melepaskan diri dari mereka, tiba-tiba, Lin Chen secara naluriah merasakan krisis di hatinya dan berteriak panik, hindari. Gelombang. Bang, gelombang. Sebuah ki pedang yang dahsyat muncul dari tanah, kekuatan pedang yang mengerikan itu langsung menghancurkan pepohonan di sekitarnya, dan tanah dalam radius 100 sang tempat Lin Chen berada tercabut dari akarnya. Hosh, gelombang. Kekuatan pedang terpecah, dan untaian ki pedang, terjalin seperti jaring, berkobar liar di tengah debu yang berhamburan. Desis, gelombang. Kilatan petir menyambar, bergerak menembus ki pedang yang mengamuk, dalam situasi yang sangat berbahaya. Sayangnya, ki pedang datang dengan ganas, seolah-olah memiliki mata, menjerat dan menjerat. Karena tidak sempat menghindar, Lin Chen dengan marah mengangkat pedang berat Xuan Wu dan menebas secara horizontal, hancurkan. Gelombang. Boom, gelombang. Getaran terus-menerus, ki pedang hancur berkeping-keping, tetapi kekuatan pedang yang dahsyat masih memaksa Lin Chen keluar, menunggangi kuda petir, dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah akibat guncangan susulan yang kuat. Neih, gelombang. Kuda petir itu meringkik marah, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Lin Chen menenangkan pikirannya dan berteriak ke arah kehampaan, siapa? Hehe, si jenius kiriman surga yang dirumorkan itu, memang luar biasa, dia hampir berhasil menipu Tuan Muda. Tawa dingin dan kejam terdengar samar-samar. Mengikuti suara itu, sesosok dingin, lurus seperti pedang, muncul di kehampaan, dengan aura luar biasa, ekspresi arogan, menatap dingin ke arah Lin Chen dari atas. Murid Sekte Pedang. Wajah Lin Chen berubah drastis. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan murid Sekte Pedang begitu memasuki hutan sihir Hong Huang. Terlebih lagi, kultivasinya sangat mendalam, dia dapat dengan mudah melacak keberadaannya bahkan di bawah kecepatan melarikan diri petir yang tak tertandingi dari kuda petir. Dapat dikatakan bahwa murid Sekte Pedang ini pastilah seorang ahli kultivator pedang alam inti emas yang termasuk dalam 3 besar di sekte dalam Sekte Pedang. Alam inti emas. Dengan mutiara agung di tangan, Lin Chen tentu saja tidak takut, tetapi jika dia menggunakan mutiara agung secepat itu, bagaimana dia akan bertahan di hutan sihir Hong Huang selama sebulan ke depan? Kakak senior, aku tidak punya dendam padamu, mengapa kau menyergapku? Tanya Lin Chen dingin, sangat waspada, diam-diam mengumpulkan kekuatan di mutiara mendalam. Selama murid Sekte Pedang di depannya bisa mengancam nyawanya, Lin Chen akan melenyapkannya dengan segala cara. Tuan Muda Pedang Langit, murid Sekte Pedang itu berkata dingin dan angkuh, matanya penuh penghinaan, jangan gugup, pedang Tuan Muda tidak akan membunuh seekor semut. Hanya saja, kemarin Tuan Muda mendengar bahwa kau, Lin Chen, sombong dan lancang, merusak nama Sekte Pedang kita. Ada surga di luar surga, dan manusia di luar manusia. Tuan Muda hanya ingin memberimu pelajaran. Lin Chen menggertakkan giginya dengan getir dan berkata dengan marah, aku, Lin Chen, selalu menghindari membuat musuh, merekalah yang pertama kali memprovokasiku. Tentu saja, jika sekte pedangmu bersikeras menindas yang lemah dengan kekuatan, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dunia ini pada dasarnya adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika kau bisa mengalahkan mereka, itu berarti mereka lebih rendah dalam keterampilan. Tapi di mata Tuan Muda, bukankah kau juga hanya seekor semut? Karena kau hanya seekor semut, kau seharusnya memiliki kesadaran seekor semut. Kata Sword Sky dengan nada merendahkan. Semut. Lin Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, menggertakkan giginya, benar, aku memang bukan lawanmu, tetapi meskipun aku hanya seekor semut, aku tetap memiliki harga diri. Harga diri. Sword Sky sangat meremehkan dan menyeringai sinis, ku dengar kau, Lin Chen, punya banyak keberanian, tapi aku penasaran, seberapa berharga keberanianmu itu jika dihadapkan pada hidup dan mati. Apa yang Tuan inginkan? Tanya Lin Chen, menahan amarahnya. Itu tidak berarti apa-apa, hanya saja tindakanmu telah membuat Tuan Muda sangat tidak senang. Karena kau telah membuat Tuan Muda tidak senang, tentu saja Tuan Muda tidak akan membuatmu senang. Kata Sword Sky dengan dingin dan tenang, sekarang kau hanya punya 2 pilihan. Yang pertama adalah berlutut dan meminta maaf kepada sekte pedang kami atas nama seorang pendekar pedang. Selama aku merasakan ketulusan penyesalanmu, Tuan Muda bermurah hati dan dapat membiarkanmu pergi untuk sementara waktu. Adapun pilihan kedua, Tuan Muda dapat mengampuni nyawamu, tetapi seseorang sedang mengawasimu seperti harimau, bahkan jika Tuan Muda tidak bertindak, kau akan kesulitan untuk lolos dari kematian.
Apakah kau mengancamku? Kemarahan Lin Chen memuncak, dan dia berkata dingin, ini masih wilayah luar hutan sihir Hong Huang, masih dalam pengawasan para petinggi, berani-beraninya kau melakukan apapun padaku. Membunuhmu bukanlah urusan Tuan Muda, dan kau tidak pantas mati di bawah pedangku, tetapi Tuan Muda akan membuatmu sangat tidak nyaman. Kata Sword Sky dingin, jika kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Tepat saat dia sedang berbicara, Lin Chen tiba-tiba merasakan beberapa aura mendekat dengan cepat. Sword Sky mengerutkan kening dan menyeringai sinis, hehe, sepertinya musuhmu telah datang mengetuk pintu. Kau masih punya kesempatan sekarang. Lin Chen menggertakkan giginya karena marah. Dia pikir rencananya sempurna, tetapi dia tidak menyangka akan dihalangi oleh seorang ahli alam inti emas begitu dia memasuki hutan sihir Hong Huang. Tanpa kesempatan yang tepat, bahkan dengan menggunakan mutiara mendalam, dia mungkin bukan lawan dari Sword Sky. Menghasilkan. Dengan karakter Lin Chen seperti itu, bagaimana mungkin dia dengan mudah tunduk kepada orang lain? Karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko. Dengan kecepatan kuda petir, ditambah kemampuan menyembunyikan napas dari jimat mayat palsu, dia mungkin tidak akan mampu lolos dari kejaran Sword Sky. Saat ini Sword Sky sedang menyilangkan tangannya, matanya yang dingin dan tajam tertuju pada Lin Chen seperti paku. Selama Lin Chen bergerak, itu tidak akan luput dari perhatiannya. Bagian 602. Sialan, orang hidup, dia lenyap begitu saja di depan mata kita. Gelombang monster perlahan surut, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan si sampah itu. Dia pasti memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap ke hutan sihir Hong Huang. Hutan sihir Hong Huang ini luasnya ribuan mil, dan ditambah dengan kelicikan Lin Chen serta teknik pergerakannya yang luar biasa, mencoba menemukannya di hutan sihir Hong Huang yang luas dan tak berujung ini jelas seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sima Haolong dan yang lainnya sangat marah, mereka mencari kemana-mana di hutan untuk menemukan Lin Chen, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, sebuah suara dingin bergema pelan, "Tuan-tuan, jangan putus asa. Mangsa yang kalian cari berada tepat di depan mata Tuan Muda. Selama kalian mengikuti petunjuk Tuan Muda, kalian pasti akan menemukan mangsa yang kalian inginkan." Sima Haolong dan yang lainnya terkejut. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat siapapun. Ini jelas seorang ahli yang sangat kuat di luar imajinasi mereka. Memang, seberkas ki pedang muncul tiba-tiba lalu terbang ke dalam hutan. Apakah ini bisa dipercaya? Tanya Dugu Tianlang, terkejut. Percaya atau tidak, kita harus melakukannya. Lagi pula, Lin Chen memiliki banyak musuh, dan kemarin dia telah menyinggung Sekte Pedang. Dan para ahli top dari Sekte Pedang itu mungkin enggan berurusan dengan Lin Chen sendiri, itulah sebabnya mereka memberi kita kesempatan. Kata Sima Haolong dengan nada sinis. Selama kita bisa menemukan cucu kita, Lin Chen, apa yang perlu dikhawatirkan? Kata Gongsun Fali dengan wajah muram, sangat membenci Lin Chen. Kemudian dia mengikuti petunjuk dari ki pedang. Kejar, gelombang. Sima Haolong dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu dan mengikuti di belakang. Saat ini juga, Sword Sky berdiri tegak di udara, dengan postur penuh kendali dan superioritas, lalu mencibir, hehe, Lin Chen, apakah harga diri benar-benar begitu penting bagimu, lebih penting daripada nyawamu? Begitu aku menundukkan kepala, aku tidak akan pernah bisa mengangkatnya lagi. Tuan, jika Anda ingin membunuhku, itu semudah mengangkat jari, tetapi menginginkan aku menyerah hanyalah angan-angan belaka. Ekspresi Lin Chen berubah garang. Naga merah. Lin Chen dengan marah melancarkan serangan pedang. Seekor naga merah muncul di udara, meraung saat menyerbu ke depan. Seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, terlalu percaya diri. Mata Sword Sky menyipit. Dia mengayunkan tangannya, telapak tangannya seperti pedang, membelah udara dengan kekuatan dahsyat. Boom, gelombang. Dengan jeritan pilu, bilah telapak tangan yang ganas itu langsung menghancurkan naga merah. Menakutkan. Lin Kong dengan mudah mematahkan serangan pedang terkuat Lin Chen tanpa berkedip sedikitpun. Ini adalah perbedaan level yang sama sekali tidak dapat dibandingkan. Namun, Lin Chen tidak pernah berniat untuk melawan Sword Sky. Setelah melepaskan serangan pedangnya, Lin Chen terhubung dengan pikiran Thundersteed dan diam-diam berteriak, serang. Gelombang. Pelarian dari petir. Kuku Thundersteed menghentak dengan ganas, berubah menjadi sambaran petir dan langsung melesat ke dalam tanah. Sepertinya kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Cahaya dingin berkedip di mata tajam Sword Sky. Indra batinnya yang kuat telah meliputi area seluas 10 mil ke segala arah. Dia bisa melihat pola bebatuan, mendengar semut berkelahi, dan mengamati detail terkecil. Desis. Gelombang. Sword Sky melangkah, seolah berteleportasi, kecepatannya tidak kalah dengan Thunder Escape milik Thundersteed. Pedang jari. Mata tajam Sword Sky menyipit. Dia menjentikkan ujung jarinya, menembakkan aliran ki pedang yang menghancurkan dan menembus tanah. Bang, bang, gelombang. Daun-daun rumput beterbangan ketakutan, bebatuan hancur berkeping-keping, dan tanah berhamburan. Aliran ki pedang yang sangat dahsyat, seperti kilat dan guntur, mengunci jejak Lin Chen dan melesat ke arahnya dengan ganas. Lin Chen menunggangi kuda petir, menghindar dengan canggung, tetapi serangan pedang langit terlalu tepat sasaran. Setiap serangan hampir mengenainya. Terlebih lagi, energi pedang itu penuh kekuatan dan menyebar luas, sangat memengaruhi kecepatan kuda petir.
Sword Sky bergerak horizontal di udara, mencakup 100 zang dalam sekejap, terus-menerus mengeluarkan ki pedang dari ujung jarinya, tertawa riang, haha. Secepat apapun kau berlari, kau tak bisa lolos dari genggamanku. Hosh, hosh, gelombang. Ki pedang melesat keluar, membelah pohon dan membuat lumpur serta bebatuan berhamburan. Kuda petir, lebih cepat. Lin Chen menggertakkan giginya, sangat marah, makhluk hina dan licik ini. Lebih baik kau jangan beri aku kesempatan, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu menjadi 1000 bagian. Ringkik, ringkik, gelombang. Thundersteed juga sangat marah, dan kecepatannya terus meningkat. Namun, secepat apapun Thundersteed, ia tidak akan pernah bisa lepas dari perasaan mendalam yang melekat padanya. Dor-dor, gelombang. Dengan rentetan ledakan, hutan iblis dalam radius 10 mil dipenuhi lubang-lubang akibat ki pedang. Lin Chen dan hewan rohnya bergerak ke sana kemari, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sangat cepat. Bisakah kita benar-benar mengejar ketertinggalan dengan kecepatan kita? Aku khawatir ini jebakan. Jika pemandu itu adalah salah satu ahli top dari Sekte Pedang, dengan kekuatannya, jika dia ingin berurusan dengan kita, dia tidak perlu bersusah payah seperti ini. Saat Lin Chen dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka, semakin sulit bagi Sima Haolong dan yang lainnya untuk mengimbangi. Boom, gelombang. Dengan ledakan dahsyat, ki pedang berkobar. Lin Chen, bersama dengan hewan rohnya, kembali terlempar jauh. Haha, Lin Chen, bukankah kau sangat sombong? Sekarang kau telah jatuh ke tangan Tuan Muda, kau tidak lebih dari seekor semut yang dipermainkan di telapak tanganku. Sword Sky tertawa penuh kemenangan, menikmati permainan tersebut. Jika kau berani, bunuh aku. Lin Chen meraung, amarahnya meluap. Pedang Tuan Muda hanya membunuh yang kuat. Adapun kau tidak layak. Kata Sword Sky dengan nada menghina, namun, jika kau tidak memohon ampun, maka Tuan Muda punya banyak cara untuk mempermainkanmu. Dasar mesum. Ekspresi Lin Chen berubah dingin dan penuh kebencian. Selama Sword Sky tidak berniat membunuhnya, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Melarikan diri. Lin Chen tidak berhenti, ia berlari secepat mungkin. Masih berusaha melarikan diri. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan kepura-puraan ini. Lagi pula, ujian alam liar utara berlangsung selama sebulan penuh, jadi Tuan Muda akan bermurah hati dan bermain-main denganmu selama sehari. Sword Sky merasa puas, indera mendalamnya yang kuat terkunci erat pada gerakan Lin Chen. Dia terus-menerus menembakkan ki pedang dari ujung jarinya, mempermainkan Lin Chen dengan mudah. Hosh, hosh, gelombang. Melewati lapisan-lapisan hutan lebat, binatang buas yang terkejut itu ditusuk oleh ki pedang sebelum mereka sempat berteriak. Bayangkan betapa dahsyatnya ki pedang ini, membunuh binatang roh semudah memotong tahu. Lin Chen juga ketakutan. Jika dia secara tidak sengaja terkena ki pedang ini, bahkan bentuk tubuh berlian di tingkat ke-7 pun kemungkinan besar tidak akan mampu menahannya. Lari, lari, lari sepuas hatimu. Tuan Muda akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya putus asa dan tak berdaya. Bakat luar biasa macam apa kau tetaplah seekor semut rendahan yang bisa diinjak-injak Tuan Muda. Sword Sky tertawa sinis, mengeluarkan ki pedang, benar-benar menikmati dirinya sendiri. Dor-dor, gelombang. Dengan rentetan ledakan, bahkan pohon-pohon besar pun hancur berkeping-keping oleh ki pedang. Di tengah amukan ki pedang yang tak henti-hentinya, Lin Chen tetap tenang, terhubung dengan kuda petir, dan dengan tenang menghadapi situasi tersebut, sambil berpikir dalam hati, makhluk buas ini terlalu sombong, mengira dia telah mengurungku. Sekarang targetnya adalah kuda petir. Jika aku bisa memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan kemampuan jimat mayat palsu, aku seharusnya bisa menyingkirkan orang hina ini. Memikirkan hal ini, Lin Chen mengeluarkan jimat mayat palsu dan diam-diam mengaktifkan jimat tersebut. Seekor semut yang terlalu percaya diri. Pergi dari sini, teriak Sword Sky dingin. 10 jarinya bagaikan pedang, dan badai ki pedang yang dahsyat, seperti hujan deras, mengunci aura Lin Chen dan melesat ke arahnya. Boom-boom, gelombang. Energi pedang menembus tanah, dan seluruh lantai hutan dipenuhi jurang tak berdasar yang terbuka. Lumpur dan bebatuan berhamburan kemana-mana, dedaunan tersapu, dan angin kencang menderu. Ringkik, ringkik, gelombang. Kuda petir berteriak kaget dan terbang ke atas. Tiba-tiba, Lin Chen seketika memanggil kembali kuda petir, dan pada saat yang sama mengaktifkan jimat mayat palsu, menempelkannya pada dirinya sendiri. Semua aura di tubuhnya langsung lenyap sepenuhnya. Kilat petir. Lin Chen berubah menjadi petir, melesat di udara, dan menghilang dalam sekejap. Senyum Sword Sky membeku. Di bawah kendali indera mendalamnya, aura Lin Chen telah lenyap begitu saja. Dia terkejut dan marah, harta sihir macam apa ini? Bisa menyembunyikan aura seseorang. Dalam amarahnya, Sword Sky semakin meningkatkan kemampuan persepsi inderanya yang mendalam, seketika meliputi segala arah. Sword Sky mengerutkan kening. Bahkan dengan indera persepsi mendalamnya yang telah ditingkatkan, dia masih samar-samar merasakan jejak gerakan. Dia berkata dengan nada mengancam, Lin Chen, kau berani memperdaya Tuan Muda. Harta sihir apapun yang kau miliki, kau tidak akan lolos dari genggamanku. Hosh, hosh, gelombang. Semburan ki pedang yang sangat dahsyat, seperti kilat, melesat melewati. Lin Chen sangat terkejut. Kultivator pedang alam inti emas memang luar biasa.
Dengan kecepatannya dan kemampuan jimat mayat palsu untuk menyembunyikan auranya, dia tetap tidak bisa lolos dari persepsi indera mendalam Sword Sky. Namun, bagi Sword Sky, mengenai Lin Chen juga bukanlah hal yang mudah. Namun, jimat mayat palsu memiliki batas waktu. Jika dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari pedang langit, dia akan tertangkap cepat atau lambat. Dan Sword Sky menjadi serius, tetapi dia masih tidak bisa mengenai Lin Chen. Kemarahan membuncah di hatinya, dan dia berkata dengan garang, Lin Chen yang hebat. Kau memang punya beberapa trik. Tapi Tuan Muda harus memberi selamat kepadamu, karena kau telah berhasil membuat Tuan Muda marah. Jika kau tidak menyerah, ketika Tuan Muda menangkapmu, aku pasti akan melumpuhkan kakimu, mari kita lihat bagaimana kau masih bisa melompat-lompat. Lin Chen meningkatkan kecepatannya, sambil menghindar dengan lincah, dia juga tertawa sinis, haha. Kultivator pedang alam inti emas, sepertinya kau tidak lebih dari ini. Dengan sampah sepertimu, kau berani bermimpi berurusan dengan Tuan Muda. Kurasa kau hanyalah burung yang sejenis dengan bawahan sekte pedang yang telah kukalahkan. Mendengar ini, Sword Sky sangat marah dan berkata dengan geram, Lin Chen, kau telah membuat Tuan Muda marah lagi. Tuan Muda telah berubah pikiran sekarang, ketika aku menangkapmu nanti, aku akan langsung mencabik-cabik mulut anjingmu. Tuan Muda, di mata Tuan Kecil, kau hanyalah badut yang melompat-lompat di atas panggung. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di udara, sengaja mengganggu penilaian Sword Sky. Mencari kematian. Sword Sky sangat marah hingga ia menghentakkan kakinya. Seorang kultivator alam inti emas yang terhormat, tidak mampu menghadapi Lin Chen, seorang pendekar spiritual, jika ini tersebar, bukankah ia akan dicemooh oleh dunia? Hosh, hosh, gelombang. Energi pedang membentuk jaring, mengikuti aura samar Lin Chen, dan menyelimutinya. Nyawanya dipertaruhkan, jadi Lin Chen tidak menahan diri. Dia telah mengaktifkan jiwa iblisnya, yang sangat meningkatkan persepsinya. Dan Sword Sky hanya bisa merasakan jejak samar aura Lin Chen, yang sangat memengaruhi penilaiannya. Gemuruh, gelombang. Jaring pedang itu melesat keluar, tetapi Lin Chen tampaknya sudah tahu sebelumnya, karena sudah melarikan diri dan menghindar. Desis, desis, gelombang. Sosok Lin Chen bagaikan hantu, bayangan tanpa jejak. Sword Sky sangat kesal dan berteriak dengan suara berat, bajingan. Biarkan aku menunjukkan padamu kekuatan seorang ahli alam inti emas. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat, meliputi langit dan bumi, seketika menyelimuti area seluas 10 mil di sekitar lokasi di mana dia merasakan aura samar Lin Chen. Dalam sekejap, seluruh ruangan terasa berat, seperti berada di lumpur, sangat membatasi pergerakan Lin Chen. Buruk. Ekspresi Lin Chen berubah drastis. Meskipun jimat mayat palsu memiliki kemampuan tertentu untuk menyembunyikan auranya, tanpa kecepatan Lin Chen yang bekerja sama, dia sama sekali tidak bisa lolos dari persepsi indera mendalam Sword Sky. Lagi pula, jimat mayat palsu tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang menjadi tidak terlihat. Memang, dengan kecepatannya yang sangat terbatas, aura yang kuat menguncinya. Hehe, Lin Chen, apakah kau sudah cukup bersenang-senang? Sekarang mari kita lihat kemana kau bisa lari. Tawa kejam bergema dingin, dan aura mengerikan menyelimuti Lin Chen. Tragedi. Wajah Lin Chen memucat-pucat. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatan seorang kultivator pedang alam inti emas. Bagian 603. Uset, gelombang. Sebuah energi pedang yang tajam menembus kaki kiri Lin Chen. Lin Chen menggeliat kesakitan, berlutut dengan satu lutut. Lebih jauh lagi, ki pedang tampaknya memiliki efek melumpuhkan, otot dan tulangnya terasa seperti tersengat listrik, darah di seluruh pahanya membeku, membuatnya kaku dan sulit digerakkan. Hosh, hosh, gelombang. Dua serangan ki pedang lainnya menyusul, menembus bahu Lin Chen. Ah, gelombang. Lin Chen berteriak kaget, rasa sakitnya semakin hebat, memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Ditambah dengan tekanan dari kekuatan dahsyat itu, Lin Chen sama sekali tidak bisa bergerak. Lari, terus lari, kenapa kau tidak lari lagi? Sword Sky muncul dengan tawa sinis dan jahat. Menjijikkan, Lin Chen melirik tajam ke arah Sword Sky, diam-diam memanggil Blood Demon Dragon. Sayangnya, Blood Demon Dragon tertidur lelap dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Jika dia menggunakan Mutiara Agung, mengingat kondisi Lin Chen saat ini, efeknya tidak akan ideal. Kali ini, dia benar-benar mengalami kemunduran besar. Jika dia mau menggunakan Mutiara Agung lebih awal, mungkin dia tidak akan jatuh ke dalam kesulitan seperti ini. Tuan Muda sudah menasihatimu untuk bersikap bijaksana sejak lama, dan kau tidak perlu menderita tanpa alasan. Lihatlah dirimu sekarang, kau membuat Tuan Muda sangat malu. Hentikan omong kosong ini, karena kemampuanku lebih rendah, aku menerimanya. Lakukan sesukamu, bunuh atau potong-potong tubuhku. Lin Chen sangat marah tetapi tidak menyerah. Sebaliknya, dia diam-diam mengumpulkan energi di mutiara mendalam, menunggu kesempatan terbaik. Nyawa seekor semut tidak pantas mati oleh pedang Tuan Muda. Hanya saja kau, Lin Chen, terlalu sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau akan benar-benar berpikir sekte pedang kami mudah ditindas. Sword Sky mendengus dingin. Mata Lin Chen merah padam, dan dia sangat marah, menggertakkan giginya sambil berkata, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh sekte pedangmu. Sekte pedangmu lah yang sengaja mempersulitku. Apakah aku harus menerimanya begitu saja? Tepat sekali, kekuasaan sekte pedang tidak bisa ditantang.
Sekalipun kau suka pamer, jangan membuat masalah di wilayah Sekte Pedang. Nada bicara Sword Sky terdengar angkuh dan tidak masuk akal. Keadaan sudah sampai seperti ini, dan tidak ada yang bisa diubah. Sebenarnya apa yang kau inginkan sekarang? Lin Chen menatap tajam dengan mata penuh amarah. Sangat sederhana, asalkan kau bersedia menyerah dan memohon ampun, membuat Tuan Muda puas, aku bisa membiarkanmu pergi. Jika kau bersikeras, musuh-musuhmu akan dengan senang hati mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Ancam Sword Sky. Aku hanyalah nyawa yang tak berharga. Jika kalian ingin membunuhku, lakukan dengan cepat, tetapi menginginkanku menyerah sama sekali tidak mungkin. Lin Chen tetap menantang dan pantang menyerah hingga akhir. Memang, kau memiliki tulang yang kuat. Kalau begitu, Tuan Muda ingin melihat berapa lama tulangmu bisa tetap kuat. Ekspresi Sword Sky tiba-tiba berubah dingin. Dengan sekali jentikan, aliran ki pedang melesat ke tubuh Lin Chen. Hosh, hosh, gelombang. Aliran ki pedang yang berapi-api mengalir dan mengamuk di dalam tubuh Lin Chen. Meskipun tubuh pertempuran Lin Chen kuat, di bawah gempuran ki pedang yang dahsyat, dia hampir seperti orang lumpuh. Seluruh tubuh Lin Chen bergetar hebat, keringat dingin mengalir deras. Ia merasakan sakit yang luar biasa, wajahnya pucat pasi dan tanpa darah. Ia berkata dengan marah, dasar bajingan hina. Kalau kau berani, bunuh aku. Apakah kau sudah tahu rasa sakit sekarang? Bagaimana rasanya? Sword Sky tersenyum sinis, mempermainkannya. Hehe, ku dengar kau ahli teknik tubuh, bukan? Bahkan adik junior Gunung Pedang pun dikalahkan olehmu. Tapi melihatmu sekarang, kau hanyalah buah kesemek lunak yang bisa kupermainkan sesuka hatiku. Lin Chen menahan rasa sakit, menggertakkan giginya karena benci. Aku sarankan kau bunuh saja aku dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Jika tidak, jika aku berhasil bangkit kembali, aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat. Kau mencoba memprovokasiku, tapi Tuan Muda tidak pernah berniat membahayakan nyawamu yang hina ini. Aku hanya ingin melihat seberapa mampunya jenius kiriman surga yang dirumorkan itu. Tapi sekarang, penampilanmu sangat mengecewakan Tuan Muda. Sword Sky menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tiba-tiba, beberapa aura mendekat dengan cepat. Memang, sepertinya musuh-musuhmu benar-benar membencimu sampai ke tulang. Sword Sky tersenyum mengejek, berkata, Lin Chen, ini kesempatan terakhirmu, bukankah itu layak dipertimbangkan? Tidak perlu berpikir panjang, bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan tegak dan bangga. Kata Lin Chen dengan tegas, sikapnya mantap. Bang, gelombang. Dengan satu pukulan telapak tangan dari jarak jauh, Sword Sky dengan ganas melemparkan Lin Chen ke tanah, sambil berkata dengan nada menghina, mati berdiri. Apa kau pikir kau masih bisa berdiri? Batuk-batuk, gelombang, Lin Chen memuntahkan dahak berdarah. Energi pedang berkobar di dalam tubuhnya, menyebabkannya kejang hebat, seolah-olah terpotong menjadi 1000 bagian. Rasa sakitnya sangat hebat, namun dia tetap menggertakkan giginya, menantang dan pantang menyerah, berkata, bahkan jika aku hanya memiliki satu napas tersisa, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Kau punya keteguhan hati, Tuan Muda sangat menghargaimu. Tapi bukankah kau pernah mendengar pepatah? Orang bijak tidak akan menderita kerugian seketika. Apakah harga diri dan hidupmu benar-benar sepenting keteguhan hati? Kata Sword Sky dengan wajah penuh penghinaan. Orang hidup untuk memperjuangkan secercah martabat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan kehilangan martabatku. Kata Lin Chen dengan bangga. Ia terlahir dengan keteguhan hati yang angkuh dan tetap teguh. Bodoh dan tolol, Sword Sky mendengus dingin. Karena kau bersikeras bersikap tangguh bahkan sampai mati, maka Tuan Muda akan memberimu kesempatan. Karena mulai saat ini, Tuan Muda tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Adapun apakah kau bisa lolos dari musuh-musuh itu akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Setelah terdiam sejenak, Sword Sky berkata dengan wajah muram, baiklah. Aku juga harus memberitahumu kabar buruk. Sekarang urat bela dirimu telah disegel oleh ki pedang Tuan Muda, artinya kau tidak bisa lagi menggunakan kultivasimu. Jika terjadi benturan intensitas tinggi, itu juga akan menyebabkan ki pedang di dalam tubuhmu menjadi kacau, dan akan langsung menghancurkan urat bela dirimu, membuatmu benar-benar lumpuh. Dengan demikian, Sword Sky melepaskan tekanan dari kekuatannya, terbang ke udara, dan berkata dengan seringai jahat, akhirnya, aku berharap kau beruntung. Menjijikkan, aku akan mengingatmu. Lin Chen dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Aku merasakannya. Beberapa aura yang familiar mendekat. Pasti Sima Haolong dan yang lainnya. Sword Sky pasti sengaja menarik perhatian mereka. Mereka hanya berjarak sekitar 2 atau 3 li. Itu benar. Sword Sky, yang menganggap dirinya lebih unggul, menolak untuk membunuh Lin Chen secara langsung. Namun, tindakan menggunakan orang lain untuk membunuh, sambil menyaksikan kejadian itu dari samping, bahkan lebih licik dan jahat. Kuda petir. Lin Chen memanggil kuda petir. Ringkik, ringkik, gelombang. Kuda petir muncul. Melihat Lin Chen terluka parah, ia segera berlutut di tanah. Lin Chen menahan rasa sakit yang hebat dan dengan susah payah menaiki kuda petir, sambil berkata dengan penuh syukur, terima kasih, saudaraku. Jika kita bisa lolos kali ini, aku pasti akan membantumu membalas dendam atas kesalahan ini. Sementara itu, Sword Sky tidak pernah pergi. Melihat Lin Chen memanggil kuda petir, dia sangat meremehkannya. Lin Chen, hewan rohmu memang sangat cepat, tapi jangan salahkan Tuan Muda karena tidak mengingatkanmu. Ki pedang yang menyegelmu di dalam tidak dapat menahan fluktuasi intensitas tinggi.
Lin Chen tidak mau repot-repot memperhatikan dan berpikir, pergi. Ringkik, ringkik, gelombang. Kuda petir itu meringkik, berubah menjadi kilat, dan seketika menghilang ke dalam hutan. Mengabaikan nasihat baik berarti langsung mengalami kerugian. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Wajah Sword Sky muram, menunjukkan ekspresi puas karena telah mengendalikan semuanya. Apakah itu Lin Chen? Belum bisa dipastikan, auranya terlalu lemah. Terlepas dari benar atau tidaknya, mari kita berbincang dulu. Sima Haolong dan yang lainnya merasakan pergerakan aura tersebut dan segera mengejarnya. Desis, gelombang. Kuda petir berlari dengan putus asa menembus hutan lebat, sementara tubuh Lin Chen disegel oleh Ki Pedang. Akibat kecepatan tinggi tersebut, Ki Pedang di dalam tubuhnya berkobar semakin hebat. Ia berkata dengan kesakitan, kuda petir, pelan-pelan sedikit. Tak berdaya. Energi pedang langit yang ditempatkan di dalam tubuh Lin Chen bagaikan racun yang ampuh, selama dirangsang oleh kekuatan eksternal, ia akan bereaksi. Jika bukan karena Lin Chen telah menempa urat naga, orang biasa manapun pasti sudah mengalami kerusakan pada meridian mereka. Sementara itu, Sword Sky diam-diam mengamati Lin Chen, merasa terkejut dalam hati. Betapa kuatnya garis bela diri ini, mampu menahan Ki Pedang Tuan Muda dan bertahan begitu lama. Tak heran beberapa adik junior dikalahkan olehnya. Sayang sekali, setelah terkena Ki Pedang Tuan Muda, kau tak akan mampu berjuang lama. Pelarian sementara ini hanyalah sakaratul maut. Petir. Apakah itu hewan roh milik Lin Chen? Pasti Lin Chen, cepat kejar. Sima Haolong dan yang lainnya merasakan kilat menyambar di hutan. Mereka sangat terkejut, kebencian mereka mendidih. Mereka semua mempercepat langkah, bergerak seperti Mei Ying yang berlarian, dengan cepat mengejar jejak kuda petir. Hampir menyusul. Ekspresi Lin Chen tampak serius. Ki pedang yang menyegelnya di dalam tidak bisa dipatahkan, dan kuda petir pun tidak bisa berlari cepat. Ditambah lagi dengan langit pedang yang mengawasinya seperti elang, memantau setiap gerakannya dengan cermat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sial, aku sekarang dalam dilema, bagaimana aku bisa lolos? Meskipun aku menggunakan mutiara agung, aku tetap tidak akan memiliki keuntungan yang cukup. Hal yang paling menjengkelkan adalah pada saat kritis ini, naga iblis darah senior sama sekali tidak peduli. Jika aku terus seperti ini, aku pasti tidak akan lolos dari malapetaka ini. Lin Chen sangat frustrasi. Dengan kecepatan kuda petir saat ini, Lin Chen hanya bisa menekan Ki Pedang di dalam tubuhnya untuk sementara waktu. Tetapi begitu dia meningkatkan kecepatannya, Ki Pedang pasti akan lepas kendali. Namun, dengan kecepatan saat ini, Sima Haolong dan yang lainnya akan menyusul cepat atau lambat. Sejujurnya, Lin Chen benar-benar menyesali impuls sesaatnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada para ahli sekte pedang yang menyergapnya. Lin Chen, musuhmu hampir menyusul. Apakah kau masih akan tetap keras kepala? Tuan Muda selalu murah hati. Asalkan kau bersedia menyerah, Tuan Muda bisa memberimu jalan keluar. Sword Sky menyampaikan suaranya dengan nada angkuh. Lin Chen sangat kesal dan mendengus dalam hati, dasar binatang buas. Lebih baik kau berharap aku tidak mendapat kesempatan, kalau tidak aku pasti akan membuatmu merasakan akibat dari caraku dan jamin kau akan menyesal dan berharap mati saja. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lin Chen diam-diam mengaktifkan jiwa iblisnya, meningkatkan persepsinya, berpikir bahwa di dalam hamparan luas hutan sihir Hong Huang, pasti ada tempat-tempat berbahaya yang cocok untuk melarikan diri. Hah, Lin Chen tiba-tiba merasakan aura abnormal yang samar di bagian kiri atasnya, dan bahkan bisa merasakan jejak ki iblis. Meskipun terdapat banyak tempat terlarang berbahaya yang tersembunyi di dalam hutan sihir Hong Huang, mengingat situasi Lin Chen saat ini, memasuki tempat itu secara gegabah hampir pasti akan berujung pada kematian. Namun sekarang Lin Chen tidak punya pilihan. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa mati di tangan para bajingan keji ini. Kuda petir, arahkan ke kiri atas. Lin Chen mengirimkan suaranya. Kuda petir itu mengerti dan mengabaikan segalanya, mengikuti arahan Lin Chen dan dengan cepat melesat pergi. Sword Sky mengerutkan kening, merasakan arah ke sana, dan langsung merasa sangat khawatir. Rawa kabut sihir, Lin Chen ini tidak mungkin ingin pergi ke sana, kan? Tempat ini penuh dengan rawa, rintangan sihirnya sangat lebat, dan bahkan mungkin ada binatang buas yang bersembunyi di dalamnya. Bahkan Tuan Muda pun tidak akan berani mengambil risiko masuk dengan gegabah. Jika Lin Chen ini berani memasuki rawa kabut sihir, dia pasti akan mati. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sword Sky tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, Lin Chen. Jangan bilang Tuan Muda tidak memperingatkanmu. Di depanmu adalah salah satu tempat berbahaya di hutan sihir Hong Huang. Bahkan Tuan Muda pun harus mundur 3 langkah. Jika kau berani masuk, kau pasti akan mati. Aku akan mati bagaimanapun juga, jadi aku akan mengambil risiko. Aku hanya tidak tahu apakah kakak senior berani mengikutiku. Lin Chen sengaja memprovokasinya. Konyol, di hutan sihir Hong Huang ini, tidak ada tempat yang tidak bisa dikunjungi Tuan Muda. Karena kau memiliki keberanian seperti itu, Tuan Muda akan menemanimu sampai akhir. Sword Sky sangat meremehkan. Bagian 604. Uset, gelombang. Angin dingin menusuk tulang, dan suasana di sekitarnya menjadi suram. Hutan itu lebat, cabang-cabangnya berbelit-belit dan kuat, tertutup kerutan gelap tanda usia, dengan bentuk yang aneh. Gulma tumbuh di mana-mana, dan berbagai bunga serta tanaman aneh menghiasi tanah. Ular berbisa dan makhluk-makhluk aneh samar-samar terlihat, melintas dalam sekejap. Perlahan-lahan,
Saat Lin Chen menyelami lebih dalam, rasanya seperti dia telah memasuki dunia lain. Kegelapan dan keanehan memenuhi sekitarnya, aura menjadi sangat dingin, dan angin iblis sangat ganas, membuat jiwa membeku. Semuanya begitu tidak biasa. Kemudian, lapisan kabut gelap secara bertahap menutupi seluruh hutan Yu, bergelombang dan bergulir, seolah menyembunyikan wajah-wajah hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan suara ratapan yang sesekali terdengar, memberikan kesan tersesat ke neraka. Setan Qi. Lin Chen cukup peka dan jelas merasakan bahwa kabut gelap yang menyelimuti hutan Yu dipenuhi dengan jejak Qi iblis yang mengerikan. Terlebih lagi, Qi iblis tersebut mengandung racun yang kuat, membentuk rintangan sihir yang menakutkan. Ya, jangan lupa bahwa Lin Chen adalah seorang kultivator iblis. Di hutan Yu yang gelap dan dipenuhi Qi iblis ini, ironisnya tempat ini menjadi wilayah kekuasaannya. Seperti kata pepatah, berada dalam situasi putus asa justru membawa kehidupan baru. Mungkin tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Dibandingkan sebelumnya, rintangan sihir di sini bahkan lebih berat. Ekspresi Sword Sky juga menjadi lebih serius. Merasakan Lin Chen yang masih melarikan diri, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Lin Chen ini benar-benar orang gila yang tidak takut mati. Ketika kau menerobos masuk ke inti rawa kabut sihir, akan terlambat untuk menyesal. Langsung. Untuk berjaga-jaga, Sword Sky melepaskan kekuatan pedang dari tubuhnya. Kabut iblis yang menyelimutinya sama sekali tidak mampu mempengaruhinya sedikitpun. Di belakang. Tunggu, ada yang salah, seru Dugu Tianlang. Apa? Tanya Sima Haolong. Bukankah tempat ini agak aneh? Dugu Tianlang melihat sekeliling. Energi iblis yang begitu kuat. Jika aku tidak salah, di depan sana seharusnya ada salah satu area terlarang hutan sihir Hong Huang, rawa kabut sihir. Kata Gongsun Vali dengan sungguh-sungguh. Rawa kabut ajaib. Semua orang terkejut. Oriental Hong berkata dengan ekspresi serius, konon, di rawa kabut ajaib, rintangan sihirnya seperti racun yang sangat kuat. Prajurit bela diri biasa yang masuk pasti akan mati. Selain itu, di dalam rawa tersebut, banyak makhluk iblis dan monster jahat yang bersembunyi. Bahkan ada rumor bahwa rawa kabut ajaib adalah habitat salah satu dari 10 binatang buas hutan sihir Hong Huang. Bahkan para ahli alam inti emas pun tidak berani masuk begitu saja. Lalu mungkinkah seseorang sengaja memancing kita? Lagi pula, kita masih belum bisa sepenuhnya memastikan identitas buronan itu. Jika ini jebakan, maka kita semua akan celaka. Dugu Tianlang sedikit khawatir. Dasar pengecut, jika ahli sekte pedang itu benar-benar ingin berurusan dengan kita, tidak perlu repot-repot seperti ini. Sima Haolong berkata dengan wajah muram, berdasarkan pemahamanku tentang Lin Chen ini pasti tahu tidak ada jalan keluar dan ingin menyelamatkan nyawanya dalam situasi putus asa. Benar sekali, kebencian Lembah Gongsun sangat dalam, dan dia berkata dengan garang, bahkan jika Lin Chen pada akhirnya tidak bisa lolos dari kematian, dia harus mati di tangan kita. Kita harus melihatnya hidup-hidup atau mayatnya mati. Karena kita telah mengejarnya sejauh ini, jika kita membiarkannya pergi sekarang, bukankah itu sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke pegunungan? Oriental Hong mendengus dingin, jika ada di antara kalian yang takut, berbaliklah saja. Bagaimanapun juga, hari ini, Lin Chen pasti akan mati. Ayo pergi, karena Lin Chen berani menerobos masuk ke rawa kabut ajaib, kita juga tidak boleh kehilangan keberanian. Kata Sima Haolong dingin, tanpa ragu lagi, dan melanjutkan pengejaran mengikuti aura tersebut. Lembah Gongsun dan Oriental Hong sangat membenci Lin Chen dan tentu saja tidak ingin bebek yang sudah dimasak itu terbang pergi, jadi mereka juga segera mengejarnya. Dugu Tianlang ragu sejenak, tetapi mengingat betapa dekatnya Sima Tianqi dengan Lin Chen, hatinya dipenuhi kebencian, dan dia pun bertindak dengan tegar. Meratap, gelombang. Kabut iblis terus menebal, dan jarak pandang menjadi kabur. Sebaliknya, setelah mengaktifkan jiwa iblisnya, kemampuan persepsi Lin Chen meningkat pesat di dalam kabut iblis. Dia dapat dengan jelas merasakan beberapa aura di belakangnya, mengejar dengan kecepatan tinggi. Bahkan setiap gerakan Sword Sky pun berada dalam pandangannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika rintangan sihir eksternal menyusup, ki pedang yang tersegel di dalam tubuh Lin Chen tampaknya agak mereda. Diam-diam dia bersukacita, aku tidak menyangka rintangan sihir benar-benar dapat melawan ki pedang di tubuhku. Maka ada harapan, ketika aku benar-benar bebas dari segel ki pedang, Tuan Muda akan membalas dendam padamu dengan setimpal. Meskipun rintangan sihir bermanfaat bagi Lin Chen, dia dapat merasakan bahwa rawa kabut sihir sangat berbahaya. Meskipun saat ini tampak normal, tempat itu terus-menerus memberikan perasaan dikelilingi bahaya. Untungnya, jiwa iblis Lin Chen tidak lemah, dan di bawah pemindaian indera iblisnya, semuanya jelas. Bahkan menghadapi rintangan sihir yang padat, Lin Chen seperti memasuki tanah yang tidak berpenghuni. Namun, Thundersteed bukanlah seorang kultivator iblis, dan indera bahayanya sangat kuat. Merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya, dia pun menjadi agak panik. Saudaraku, jangan khawatir. Dengan aku di sini, kamu bisa berjalan dengan percaya diri. Lin Chen menghiburnya dengan lembut. Ringkik, gelombang. Thundersteed merespons dengan tenang, secara alami mempercayai Lin Chen tanpa syarat. Kemudian ia mengumpulkan keberanian dan melesat menembus rintangan sihir yang lebat, terus mendorong menuju inti rawa kabut sihir. Dasar orang gila, Sword Sky langsung merasa kesal. Saat rintangan sihir semakin intensif, itu juga membuatnya merasa sedikit takut.
Tapi dia sudah mengucapkan kata-kata kasar, jadi jika dia mundur sekarang, bagaimana mungkin harga dirinya terancam? Sima Haolong dan yang lainnya di belakangnya juga merasakan bahwa suasananya tidak nyaman, terutama dengan banyaknya rintangan sihir yang mendekat. Mereka harus mengonsumsi sejumlah esensi spiritual untuk melawan erosi rintangan sihir tersebut. Dari waktu ke waktu, setelah maju beberapa mil lagi, rintangan sihir menjadi semakin padat, bergelombang seperti pasang surut dan laut, mengelilingi hutan iblis. Seperti suara-suara yang berlama-lama di sekitar pancaran cahaya, tangisan seperti ratapan hantu dan lolongan dewa terus-menerus terdengar dari kehampaan gelap di sekitarnya. Itu tidak masuk akal. Sword Sky sangat terkejut, bergumam dengan wajah penuh kebingungan, Lin Chen ini terluka oleh ki pedangku dan kultivasinya disegel. Secara logika, dia seharusnya tidak mampu menahan erosi rintangan sihir, tetapi dia sepertinya merasa seolah-olah tidak ada yang salah. Rintangan sihir yang begitu kuat, hampir mustahil untuk melacak keberadaan target. Apakah kita benar-benar perlu terus mengejar? Kata Dugu Tianlang panik, merasakan gelombang angin dingin menyerang, kulit kepalanya hampir terasa geli. Sima Haolong dan yang lainnya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi jika mereka berhenti sekarang, mereka tidak akan mau. Tiba-tiba, di tengah kabut gelap, tawa liar Lin Chen bergema, haha. Tuan Muda hanyalah makhluk tak berharga sekarang. Jika kalian ingin bermain, Tuan Muda akan menemani kalian sampai akhir, aku hanya takut kalian sekelompok orang pengecut yang berpegang teguh pada hidup tidak akan berani mengejar. Lin Chen. Itu suara menjijikkan itu. Sialan, diambang kematian, namun masih begitu sombong. Kejar dia, hari ini, bahkan jika itu neraka sura, aku akan mencabik-cabik binatang buas ini menjadi 10.000 bagian. Sima Haolong dan yang lainnya sangat marah dan tidak lagi ragu-ragu, mereka menerobos kabut iblis dengan kecepatan tinggi. Lin Chen ini memang menyebalkan. Sepertinya dia belum cukup menderita. Sword Sky juga sangat marah, jadi dia mengalirkan ki pedang di tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, serbuan ki pedang yang sangat tajam menebas makhluk-makhluk iblis itu dan melesat keluar. Masih ingin menyerangku, Lin Chen sangat meremehkan. Di dalam kabut iblis, dia seperti ikan di dalam air. Dia juga terhubung secara telepati dengan kuda petir, membimbingnya untuk dengan fleksibel dan bebas menghindari serangan ki pedang. Dirindukan. Sword Sky merasa kesal dan malu. Di bawah gangguan rintangan sihir yang tebal, penilaiannya sangat terpengaruh. Karena berpikir mungkin ada binatang buas yang bersembunyi di dalam rawa kabut sihir, Sword Sky juga tidak berani menggunakan kekuatannya secara gegabah. Jika dia mengganggu binatang buas itu, bahkan dengan kultivasi alam inti emas putaran pertama milik Sword Sky, dia mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Jika tidak, misi tingkat Sein yang terbengkalai di Aula Sein Pedang tidak akan dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, Sword Sky terus memadatkan ki pedang, ke-10 jarinya bagaikan pedang. Garis-garis ki pedang yang tajam menebas makhluk-makhluk iblis, mengikuti jejak Thunder Steed, dan menyerang tanpa henti. Desis, desis, gelombang. Di bawah bimbingan indera iblis Lin Chen, kuda petir bagaikan hantu tak terlihat, melesat menembus kabut iblis. Seperti burung petrel di tengah badai, ia dengan terampil menghindari serangan ki pedang. Lin Chen pun tak tinggal diam. Ia mengaktifkan jiwa iblisnya, menyerap ki iblis di sekitarnya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan ki pedang di tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengalirkan ki naga mistik di tubuhnya. Kombinasi kekuatan internal dan eksternal memang sangat efektif, secara bertahap melarutkan ki pedang. Adapun luka-luka Lin Chen, dengan kemampuan penyembuhan tubuh fisiknya yang kuat, selama energi vital dan darahnya melimpah, dia bisa sembuh. Wus, wus, gelombang. Pedang demi pedang, mereka menerjang kabut iblis. Lin Chen, sendirian bersama binatang buasnya, bagaikan hantu tak terlihat, berenang ke segala arah, tak tersentuh sehelai daun pun, tak terluka, dan sangat lincah dalam menghindari serangan ki pedang. Haha, kakak senior pedang langit, pedangmu benar-benar meleset semua. Tapi ngomong-ngomong, bukankah kau bilang tidak akan menyentuhku lagi? Sepertinya kau hanyalah orang hina yang mengingkari janji. Lin Chen tertawa mengejek. Dasar bajingan, Tuan Muda bermaksud memberimu jalan keluar, tetapi bukannya berterima kasih, kau malah berani bersikap sombong dan lancang. Apa kau benar-benar berpikir Tuan Muda tidak bisa menghadapimu? Tegur Sword Sky dengan marah. Haha, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada kakak senior atas kemurahan hatimu. Hanya saja Tuan Muda tidak bisa menerima kebaikanmu yang begitu besar. Lin Chen tertawa sinis. Di bawah tekanan internal ki naga mistiknya sendiri dan tekanan eksternal ki iblis, ki pedang di tubuhnya telah sangat berkurang. Dia diam-diam berpikir, kuda petir. Percepat, tidak perlu menahan diri lagi. Ringkik, gelombang. Thunder Steed sangat gembira. Dia telah menekan kemampuannya untuk waktu yang lama dan akhirnya bisa melepaskan semuanya dan mengerahkan sepenuhnya kemampuan kecepatannya. Hah? Kenapa kecepatannya tiba-tiba meningkat? Apakah Lin Chen ini benar-benar tidak takut urat bela dirinya hancur total? Atau apakah Lin Chen ini sengaja memprovokasi Tuan Muda, ingin menggunakan Tuan Muda untuk memancing binatang buas dan binasa bersama? Sword Sky merenung dalam hati dan berkata dingin, Lin Chen, Tuan Muda mengerti niatmu. Kau hanya ingin mempertaruhkan nyawamu yang tak berharga untuk membalas dendam pada Tuan Muda. Kau terlalu naif. Apakah kau benar-benar berpikir Tuan Muda akan tertipu oleh rencanamu yang menyedihkan itu? Lagi pula, Tuan Muda punya banyak waktu dan kesabaran untuk perlahan-lahan mempermainkanmu sampai mati. Jika kau tidak memiliki kemampuan itu, akui saja.
Tak perlu bertele-tele, kau ingin mempermainkanku sampai mati. Tapi kurasa kau tidak akan mampu melakukannya. Lin Chen mencibir. Dia sudah memiliki keuntungan besar di kabut iblis, dan dengan kemampuan penyembunyian jimat mayat palsu, Sword Sky memang kesulitan untuk mengetahui keberadaan Lin Chen. Binatang buas ini, Tuan Muda telah berubah pikiran. Jika aku menangkapmu lagi kali ini, aku pasti akan melumpuhkan makhlukmu ini. Sword Sky sangat marah. Indra batinnya yang kuat menembus kabut iblis yang menyelimuti, merasakan aura samar Lin Chen. Dia terus memadatkan ki pedang di ujung jarinya, menyerang seperti hujan lebat. Kau membuatku marah. Lin Chen ini berlari terlalu cepat. Sial, dia hampir berhasil melepaskan kita sepenuhnya. Sima Haolong dan yang lainnya juga sangat marah, tetapi justru karena marah, mereka semakin tidak mau menyerah. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tanpa ragu-ragu, dan mengejar Lin Chen dengan sekuat tenaga. Bagian 605. Uset, gelombang. Angin iblis menderu, dedaunan hutan berdesir, dan kabut ajaib bergulir. Desis, desis, gelombang. Semburan ki pedang yang ganas menerobos kabut sihir, mengamuk tanpa terkendali. Binatang buas, jangan lari. Teriak Sword Sky, jari-jarinya membentuk pedang, menembakkan ki pedang. Hosh, hosh, gelombang. Bayangan-bayangan berkelebat seperti hantu, muncul dan menghilang. Di dalam kabut ajaib, dia seperti ikan di dalam air, bergerak bebas. Lin Chen menunggangi kuda petir, bergerak lincah, dengan terampil menghindari serangan ki pedang seperti ular. Karena di dalam rintangan sihir, persepsi jiwa iblis Lin Chen sangat meningkat, memungkinkannya untuk secara akurat menilai lintasan serangan ki pedang, memprediksinya terlebih dahulu, dan menghindar dengan lincah. Pada saat yang sama, berkat kombinasi internal dan eksternal dari ki penghalang sihir dan ki naga mistik, ki pedang yang tersegel di dalam tubuh Lin Chen secara bertahap larut, dan luka-luka yang awalnya dideritanya juga sembuh berkat kemampuan regenerasinya yang kuat. Hebat, kuda petir, lebih cepat, Lin Chen sangat bersemangat. Neek, gelombang. Kuda petir itu berlari kencang tanpa henti, seperti mengejar angin dan kilat, bergerak cepat seperti guntur. Di tengah kabut sihir yang tebal, hanya garis-garis samar seperti benang guntur yang sesekali terlihat berkelebat. Terlalu sulit untuk dikejar, pencuri iblis ini terlalu cepat. Masalahnya semakin rumit, aku punya firasat buruk, haruskah kita terus mengejar? Hutan sihir Hong Huang ini sangat luas. Jika kita membiarkan dia lolos kali ini, akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menemukan Lin Chen lagi. Berhenti bicara omong kosong, kejar habis-habisan. Jika yang ada di depan benar-benar neraka Asura, Lin Chen pun tak akan lolos dari kematian. Sekalipun kita tak bisa menangkapnya, kita harus memaksanya menuju kematian. Sima Haolong dan yang lainnya sangat marah dan mengejar dengan putus asa, tetapi kecepatan Lin Chen terlalu cepat. Ditambah dengan pengaruh rintangan sihir, Sima Haolong dan yang lainnya bahkan tidak bisa melihat sekilas pun Lin Chen. Dan Sword Sky pun tidak jauh lebih baik. Di bawah gangguan ki penghalang sihir, indera mistiknya juga sangat terbatas. Kecepatan kuda petir sangat tinggi, dan ditambah dengan teknik penyembunyian Lin Chen, sangat sulit bagi Sword Sky untuk menemukan Lin Chen di dalam penghalang sihir. Desis, desis, gelombang. Energi pedang menghujani, mengamuk tanpa henti, tampaknya membuat rintangan sihir marah, yang mulai meraung dengan ganas. Haha, Sword Sky, oh Sword Sky, hentikan usahamu yang sia-sia. Melihatmu begitu malu, aku merasa kasihan padamu. Dasar murid sekte pedang, yang kau lakukan hanyalah mengoceh omong kosong. Lin Chen tertawa mengejek, sengaja mencoba memprovokasi Sword Sky. Dasar binatang buas, jika Tuan Muda ini tidak melumpuhkanmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Sword Sky sangat marah. Bahkan, dia tidak mengerti mengapa Lin Chen masih begitu bersemangat meskipun terkena segel ki pedangnya. Menyerahlah, kau bahkan bukan apa-apa, Tuan kecil sudah memberitahumu, jika kau ingin membunuhku, lakukan dengan cepat. Jika aku mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Lin Chen mencibir. Tuan Muda ini berkata, kau hanyalah sampah, tidak pantas mati oleh pedang Tuan Muda ini, tetapi hari ini Tuan Muda ini pasti akan melumpuhkanmu. Teriak Sword Sky dengan sangat kesal. Melumpuhkanku, apa kau tidak takut kapalku terbalik di selokan? Lin Chen benar-benar menunjukkan rasa jijiknya. Menghadapi badut biasa sepertimu saja sudah lebih dari cukup. Sword Sky sangat marah. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, karena takut akan membuat binatang buas di rawa kabut sihir ketakutan. Namun kini, Sword Sky diliputi amarah yang tak terkendali. Jika Lin Chen lolos dari genggamannya, bukankah ia akan kehilangan muka sepenuhnya? Segel matahari mistik. Sword Sky meraung, membentuk segel dengan tangannya. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar, dan kekuatan mistik yang sangat besar, seperti gunung yang menjulang tinggi, menghantam ke segala arah. Ki penghalang sihir yang memenuhi sekitarnya terpaksa menyebar di bawah tekanan kekuatan mistik tersebut. Kemudian, cahaya yang kuat, berputar di udara dan membentuk segel, seperti matahari terbenam, membawa kekuatan yang mengerikan, menekan segala arah, dan dengan marah menghantam jejak guntur yang berkedip samar. Lin Chen telah menyaksikan kekuatan Sword Sky yang dahsyat, dengan segel mistiknya yang menakutkan, dan kekuatan ahli alam inti emas. Sayangnya, di bawah pengaruh rintangan sihir yang padat, kekuatan segel mistik tersebut sangat berkurang. Gemuruh, gelombang.
Dengan raungan yang menggelegar, kabut ajaib menerjang, meraung seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah. Sayangnya, Lin Chen, yang sudah selangkah lebih maju, telah berhasil melarikan diri saat segel matahari mistik tiba. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Pasti dia seorang ahli dari alam inti emas. Lin Chen ini juga cukup arogan, dia pasti telah memprovokasi ahli kultivator pedang itu. Bukankah ini sempurna? Karena ada ahli alam inti emas yang memimpin, apa yang perlu kita khawatirkan? Sima Haolong dan yang lainnya sangat terkejut, tetapi karena mengira mereka mendapat perlindungan dari seorang ahli alam inti emas, mereka mengumpulkan keberanian dan mengejar dengan sekuat tenaga. Gagal lagi membuat Sword Sky marah dan malu, dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu Lin Chen begitu mahir melompat-lompat, seharusnya dia langsung melumpuhkannya. Haha, murid sekte pedang, kalian semua terlalu sombong, selalu bertingkah seolah tak terkalahkan di dunia dan mengendalikan segalanya. Di mata Tuan Muda, kalian bahkan bukan apa-apa. Lin Chen tertawa mengejek. Dasar anjing kampung, hari ini aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Sword Sky sangat marah. Boom, gelombang. Garis-garis segel mistik memadat, meledak dengan panik. Desis, gelombang. Petir menyambar, menghindari serangan segel mistik dengan mudah seolah melakukan lompatan spasial. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku. Ekspresi Lin Chen berubah gelap, jiwa iblisnya dilepaskan, mengaduk rintangan sihir di sekitarnya. Dengan raungan, rintangan sihir itu melonjak liar, naik seperti naga, meraung saat menyapu ke arah langit pedang. Sword Sky terkejut, dengan cepat memadatkan segel mistik, dan menembakkannya. Gemuruh, gelombang. Rintangan sihir itu lenyap, tetapi juga sangat membatasi kekuatan segel mistik. Ada apa dengan rintangan sihir ini? Sword Sky terkejut dan bingung, lalu menyadari, dan dengan marah berkata, Lin Chen yang hebat. Pantas saja kau bisa bergerak bebas di dalam rintangan sihir, berarti kau telah mengembangkan jurus jahat. Haha, kalau kau tak bisa mengalahkan seseorang, kau bilang mereka telah menguasai jurus jahat. Sepertinya murid sekte pedangmu bukan hanya licik dan hina, tapi juga tak tahu malu. Kenapa kau tak naik ke surga saja? Cemoohan Lin Chen semakin tajam. Dasar bajingan, saat Tuan Muda ini menangkapmu, aku akan memastikan kau menyesalinya. Sword Sky hampir meledak karena marah. Seorang ahli kultivator pedang alam inti emas yang terhormat dipermainkan oleh Lin Chen dari alam bela diri roh seperti ini. Lupakan saja, dasar bajingan hina yang hanya tahu trik murahan, kau mungkin jago menangkap tikus, tapi kalau kau ingin menangkap tuan kecil, pulanglah dan bertani saja, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata Lin Chen sangat tajam. Ah, gelombang Tuan Muda ini akan membunuhmu. Sword Sky diliputi amarah yang meluap, berbagai segel mistik dan ki pedang meledak seperti badai, dengan ganas dan terus-menerus melesat ke segala arah. Boom, gelombang. Ledakan-ledakan besar terjadi, rintangan sihir meraung dan mengamuk, tetapi selalu sulit untuk melukai Lin Chen sedikitpun. Dasar udang bercangkang lunak, hentikan usahamu yang sia-sia dan kembalilah berlatih dengan benar. Kita tidak punya dendam, kenapa kau mempermalukan dirimu sendiri? Ejek Lin Chen. Dasar binatang buas, jika aku tidak membunuh nyawa anjingmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Mata Sword Sky melotot, menggertakkan giginya, menembakkan ki pedang dengan liar dan meledakkan segel mistik. Berhentilah mengatakan kau manusia, kurasa bahkan babi dan anjing lebih mulia daripada kau saat ini, berhentilah mencemarkan nama baikmu. Kata Lin Chen dengan nada menghina. Setelah berbicara, desis, gelombang. Di dalam rintangan ajaib, seberkas benda panjang dan aneh, yang saling terkait erat, menyerang. Persepsi jiwa iblis Lin Chen sangat kuat, dia bereaksi seketika, berkomunikasi secara telepati dengan kuda petir, menghindar dengan terampil, dan berseru kaget, apa ini? Dan Sword Sky juga bereaksi, berseru, Swamp Magic Fin. Tanaman merambat ajaib. Lin Chen memfokuskan pandangannya dan melihat, dan memang tampak seperti benda-benda aneh berbentuk sulur pohon. Dan dengan sekali pandang, tanah dipenuhi sulur ajaib, akarnya saling berbelit dan melilit rapat, berwarna hitam pekat, dan dipenuhi gigi-gigi kecil yang tajam, tampak sangat beracun. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa sulur ajaib ini tampaknya memiliki kehidupan, sangat peka terhadap aura eksternal. Bahkan dengan perlindungan jimat mayat palsu, Lin Chen merasa sulit untuk lolos dari kejaran sulur ajaib tersebut. Desis, gelombang. Sulur-sulur ajaib memenuhi langit, seperti tentakel hantu yang tak terlihat, menjalin menjadi jaring dari rintangan ajaib yang tebal dan bergelombang, membentuk jaring dari langit dan bumi, menyerang tanpa henti. Hindari, gelombang. Lin Chen menunggangi kuda petir, mengandalkan persepsi jiwa iblisnya yang sangat kuat, dengan lincah melewati celah-celah serangan sulur sihir seperti burung layang-layang, bergerak dengan mudah. Di sisi lain, Sword Sky bertindak langsung. Jari-jarinya terus-menerus memancarkan ki pedang, langsung menghancurkan sulur sihir yang saling melilit. Dia menerobos rintangan, momentumnya seperti membelah bambu, mengejar dengan marah seperti dewa yang ganas. Meskipun sulur ajaib sulit untuk melukai Sword Sky, namun dampaknya terhadapnya jauh lebih besar. Ada pergerakan. Hati-hati. Itu tanaman merambat ajaib rawa. Jangan sentuh tanahnya. Sima Haolong dan yang lainnya juga terkejut. Dengan pedang tajam mereka melesat seperti terbang, menyerbu ke depan dan menebas sulur sihir yang bertebaran dengan lebat, yang bukanlah hal sulit. Ya.
Mulai dari titik ini, mereka mulai mendekati inti rawa kabut ajaib. Tanah di sana penuh dengan rawa beracun, dan sulur ajaib saling bersilangan di mana-mana. Jika seseorang secara tidak sengaja terjerat oleh sulur ajaib, mereka akan langsung ditarik ke dalam rawa beracun. Bahkan para ahli alam bela diri roh pun akan kesulitan menahan erosi rawa beracun tersebut. Lin Chen juga menyadari ada sesuatu yang salah. Lingkungan sekitarnya penuh dengan duri, jadi dia tidak berani lagi memprovokasi Sword Sky, melainkan sepenuhnya fokus menghadapi serangan dari sulur sihir yang tak ada habisnya. Saat mereka semakin masuk ke rawa kabut ajaib, sulur-sulur ajaib menjadi semakin lebat, praktis membentuk lapisan demi lapisan jaring yang tak bisa dihindari, sangat membatasi pergerakan Lin Chen dan yang lainnya. Desis, gelombang. Pedang api merah muncul, ujungnya tajam. Lin Chen menggunakan pedang api merah, menebas sulur sihir sambil bergerak cepat. Dan begitu Lin Chen menyerang sulur ajaib, dia secara alami mengekspos dirinya ke mata tajam Sword Sky. Sword Sky meraung, binatang buas. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Desis, gelombang. Energi pedang meledak seperti guntur, ganas dan tak tertandingi, menebas hamparan sulur sihir seperti mesin pemotong. Lin Chen dengan cepat mengendalikan kuda petir, menghindar dengan tergesa-gesa, ekspresinya pun menjadi serius, ini gawat. Sulur sihir semakin banyak, hanya menghindar saja tidak akan memungkinkanku untuk menerobos. Tapi begitu aku menyerang sulur sihir, akan lebih mudah untuk mengungkap targetku. Tidak hanya itu, saat mereka masuk lebih dalam ke rawa kabut ajaib, ketangguhan sulur ajaib juga menjadi semakin kuat, menjadi lebih padat, hampir ada di mana-mana dan menembus. Desis, gelombang. Sekali lagi, sulur-sulur ajaib memenuhi langit, berbelit-belit dan menjulang tinggi. Lin Chen tak tahan lagi. Matanya menyipit, dan dia berteriak, roda iblis 100 pemusnahan. Desis, gelombang. Roda ajaib melesat membentuk spiral, seketika terpecah menjadi ratusan roda ajaib, melintasi langit seperti sedang memanen gandum, menyebabkan hamparan sulur ajaib patah. Dengan roda ajaib kembar yang membuka jalan, Lin Chen praktis tidak terhalang, menerobos langsung. Kekuatan sihir. Sword Sky merasakannya dengan terkejut, dan dengan marah berkata, Lin Chen. Aku tidak percaya bahwa kau, yang berasal dari sekte terhormat, berani mengkultivasi jurus jahat jalur iblis. Tuan muda ini benar-benar menyesal tidak mengakhiri hidupmu yang seperti anjing itu tepat waktu. Hidup dan mati bergantung pada kemampuan seseorang. Apapun cara yang kugunakan, itu adalah bentuk kemampuan. Kong Ge, jika kau tidak punya nyali, kembalilah saja. Langit tahu, bumi tahu, kau tahu, aku tahu, tidak ada yang akan menertawakanmu. Lin Chen terus melontarkan komentar sarkastiknya. Dasar bajingan, hari ini, betapapun besarnya harga yang harus dibayar tuan muda ini. Aku akan menangkapmu, pencuri iblis ini, dan membeberkanmu kepada publik, di depan jalan kebenaran dunia. Aku akan mengungkapkan wajah aslimu, si jenius kiriman surga ini. Sword Sky meraung, mengeluarkan ki pedang yang dahsyat seperti hujan, menerjang maju tanpa henti. Kemanapun dia pergi, sulur sihir hancur berkeping-keping, momentumnya tak terbendung. Bagian 606. Desir, gelombang. Sulur-sulur ajaib, seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, menyapu dan menari-nari di dalam kabut ajaib, tanpa henti menyerang dan menjerat. Pada saat yang sama, kabut ajaib di sekitarnya semakin tebal dan pekat, bergelombang seperti ombak, meraung dan bergolak. Desis, gelombang. Roda kembar ajaib yang tajam berputar cepat, memotong sulur-sulur ajaib. Lin Chen menunggangi kuda petir, cahaya petirnya menginjak roda ajaib yang berputar, melompat dengan kecepatan ekstrim, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Setiap sulur ajaib yang menyerang dan menjerat dihancurkan oleh roda ajaib. Sebagai pembangkit tenaga alam inti emas, kekuatan Swan Sword Sky sepenuhnya mampu menahan erosi rintangan sihir. Adapun sulur sihir, mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan ki pedang tingkat mistik, dan dia mengejar dengan kecepatan penuh. Adapun Sima Haolong dan yang lainnya di belakang, kekuatan mereka sangat berkurang akibat erosi rintangan sihir, tetapi mereka masih mampu menghadapi serangan sulur sihir. Namun, saat mereka semakin senru ke rawa kabut ajaib, sulur-sulur ajaib menjadi semakin keras dan tebal. Bahkan roda ajaib kembar milik Lin Chen pun tidak lagi dapat mengatasinya dengan mudah. Dasar binatang buas, jangan berani-beraninya lolos dari cengkeraman tuan muda. Teriak Sword Sky, bertekad untuk melawan Lin Chen sampai akhir. Desir, gelombang. Melaju kencang di atas angin, seperti sambaran petir, ki pedang menyapu ke segala arah. Sekalipun sulur sihir menjadi kuat, mereka hampir tidak mampu melawan ki pedang tingkat mistik milik Sword Sky. Kemanapun dia pergi, sulur sihir hancur berkeping-keping. Sialan, ini tidak bisa terus berlanjut selamanya. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini secepat mungkin. Jika itu tidak berhasil, aku hanya bisa menggertakkan gigi dan menggunakan mutiara mendalam untuk membunuh lalat ini. Gumam Lin Chen pada dirinya sendiri. Sampai. Setelah melaju beberapa mil lagi, pikiran Lin Chen tiba-tiba membeku. Tidak. Ini tidak benar. Aku sudah menempuh perjalanan lebih dari 20 mil, tetapi aku belum melihat aktivitas binatang buas iblis apapun. Tidak ada alasan untuk ini. Mungkinkah? Saat berpikir, Lin Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak mungkin tidak ada makhluk iblis di rawa kabut ajaib ini.
Hanya ada satu kemungkinan, pasti ada makhluk iblis yang kuat di rawa kabut ajaib ini yang menduduki wilayah ini, dan tidak ada makhluk lain yang berani masuk. Sekarang, Lin Chen berada dalam dilema. Jika dia ingin sepenuhnya menyingkirkan Sword Sky, dia hanya bisa menggunakan tangan orang lain untuk membunuhnya. Tangan siapa? Itu akan bergantung pada keberuntungan Lin Chen. Langsung. Lin Chen kemudian berteriak ke monitor, Kong Ge. Sepertinya kau mau tapi tidak mampu sekarang. Karena kau tidak punya kemampuan, kenapa tidak menyerah saja dengan jujur? Kenapa mempersulit orang lain dan merepotkan dirimu sendiri? Ngomong-ngomong, masalah ini hanya antara kau dan aku. Aku tidak akan menyebarkan gosip tentang betapa tidak bergunanya dirimu hari ini. Selain aku, tidak ada orang lain yang akan menertawakanmu. Lagi pula, jika Kong Ge ingin kembali, sampaikan salamku kepada keluargamu. Tuan kecil benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin mereka melahirkan sampah tak berguna dan berkulit tebal sepertimu. Kata-kata Lin Chen tajam, mengejeknya kalimat demi kalimat. Ah, kau binatang terkutuk, Tuan muda pasti akan mencabik-cabikmu dan menyebarkan abumu. Sword Sky meraung marah, melepaskan kekuatannya, memadatkan banyak segel mistik, dan menghujani mereka. Boom, boom, gelombang. Serangkaian ledakan menghancurkan banyak sekali tanaman merambat ajaib, dan rawa yang sebelumnya terendam di dalam tanah pun terciprat gelombang. Semak-semak rawa yang berakar di mana-mana terombang-ambing, bahkan pohon-pohon pun tercabut dari akarnya. Kekuatan segel mistik itu sungguh luar biasa. Namun Lin Chen tetap menghindar dengan tenang dan tidak lupa mengejek, Kong Ge. Berhenti melakukan pekerjaan yang tidak berterima kasih dan tidak berguna seperti itu. Jujur saja, melihatmu mengejarku begitu keras tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Tahukah kau seperti apa penampilanmu sekarang? Kau seperti anjing gila yang menggigit sembarangan. Kurasa kau sakit parah, tetapi jika kau sakit, kau harus berobat dan menjaga tubuhmu dengan baik. Lagi pula, kau adalah murid sekte pedang terkuat di dunia. Cukup. Sword Sky meraung, dan badai ki pedang, disertai dengan segel mistik yang menyilaukan, menghujaninya. Gemuruh, gelombang. Gemuruh, gelombang. Langit bergetar dan bumi berguncang, dan semua sulur ajaib yang melilit hancur berkeping-keping. Betapa megahnya, betapa dahsyatnya, sayangnya, kau tidak bisa mengenaiku. Lin Chen tertawa penuh kemenangan. Pergi ke neraka, teriak Sword Sky, sosoknya melesat cepat, melintasi 100 zang dalam satu langkah. Namun di dalam rintangan sihir, kecepatan Lin Chen dengan kuda petir tidak akan kalah dari pedang langit. Uset, gelombang. Ki pedang tajam, bagaikan pelangi yang mengejutkan, mengikuti kilatan cahaya petir dan menyerang di udara. Lin Chen, menunggangi kuda petir, melompat, seolah-olah dia telah mengantisipasinya sebelumnya, menghindarinya dengan tenang, dan berkata dengan nada menghina, lihat. Sudah kubilang itu sia-sia, semua percuma. Mengapa Kong Ge begitu keras kepala? Marah, terhina. Seorang kultivator pedang tingkat inti emas yang terhormat ternyata dipermainkan oleh seorang pendekar spiritual Lin Chen hingga tak berdaya. Haha, aku tahu Kong Ge, kau sangat pemarah. Orang-orang, kau harus lebih berpikiran terbuka. Jika kau mati karena amarah, bagaimana kau bisa layak menerima kasih sayang orang tuamu? Bagaimana kau bisa layak menerima bimbingan dari sekte ini? Lin Chen tertawa penuh kemenangan, lalu berkata, lupakan saja, seorang pria terhormat tidak berkelahi dengan penjahat. Asalkan kau patuh dan mundur, Tuan Muda bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Bajingan, diam. Sword Sky diliputi amarah yang meluap-luap, meluapkan kekuatan dan ki pedang yang sangat tajam, menghancurkan sulur sihir di sekitarnya, dan menyerbu dengan keganasan yang luar biasa. Persepsi jiwa iblis Lin Chen sangat kuat, dan dia telah mengantisipasi tindakan Sword Sky, tepat saat dia hendak menghindar. Tiba-tiba, Lin Chen merasakan aura yang luar biasa kuat, mendekat dengan cepat seperti badai. Langsung, Lin Chen segera memanggil kembali kuda petir, dan menggunakan jimat mayat palsu, dia menyembunyikan auranya. Dengan kilatan petir, dia melarikan diri. Jangan berani-berani mencoba melarikan diri. Teriak Sword Sky, dipenuhi dengan ki pedang yang sangat tajam, menyerbu seperti sambaran petir. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat mengaduk seluruh rawa, dan sebuah objek keras menyerupai ekor, yang membawa energi dahsyat, mengguncang aliran udara di ruang hampa dan menyapu dengan sangat ganas. Wajah Sword Sky tampak terkejut. Itu terjadi begitu tiba-tiba dan tak terduga. Dalam sekejap, ki pedang yang tajam melesat keluar. Bang, bang, gelombang. Ekor raksasa itu seperti baja, kuat dan mendominasi. Energi pedang yang menyerang tersapu dan hancur berkeping-keping. Kekuatan dahsyat itu tidak berkurang, dan dominasinya semakin meningkat, menyapu dengan kekuatan seperti sambaran petir. Penyapuan ini, rasanya seolah seluruh aliran udara, bersama dengan ruang hampa, akan hancur. Kekuatan dahsyat itu saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Wajah Sword Sky berubah terkejut. Menyadari ada yang salah, dia mengingat kembali kejadian itu, pedangnya keluar dari sarungnya. Akhirnya, dia menghunus pedang tajam dan meraung, tebasan pita 3 kaki. Uset, gelombang. Pedang itu bagaikan seberkas cahaya, ki pedang terbelah, memancarkan ketajaman yang menyilaukan, seperti kilat, bertemu dengan ekor baja saat menyapu. Boom, gelombang.
Kekosongan itu bergetar, sulur-sulur sihir di sekitarnya hancur, dan gelombang kekuatan yang sangat dahsyat menerobos aliran udara rintangan sihir, menyebar seperti riak. Pedang ini, kekuatannya luar biasa, bahkan ekor baja yang ganas dan angkuh pun terluka oleh pancaran ki pedang. Namun Swordsky juga tidak tenang. Dia terpaksa mundur beberapa langkah, ekspresinya tampak ketakutan. Murid Sekte Pedang, sungguh luar biasa. Sudah hampir waktunya untuk memahami niat pedang, bukan? Lin Chen, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga terkejut oleh pedang Swordsky. Jika dia menghadapi Swordsky secara langsung, dia mungkin bahkan tidak akan mampu mengangkat pedangnya. Dia benar-benar beruntung karena tidak mudah menggunakan mutiara mendalam. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Dan binatang buas yang tersembunyi jauh di dalam rawa kabut ajaib itu juga cukup ganas. Setelah langsung menahan ki pedang yang begitu kuat dan dahsyat, ia malah menderita beberapa luka. Saat berikutnya, mengaum, gelombang. Raungan buas, mirip dengan raungan naga, terdengar seperti guntur, mengejutkan hingga bermil-mil jauhnya. Tiba-tiba, rawa itu meledak, rintangan ajaib meraung dan bergelombang, dan sulur-sulur ajaib yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menari. Tiba-tiba, sesosok makhluk raksasa muncul dengan kuat dari rawa kabut ajaib. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah makhluk buas yang menyerupai ular piton dan naga. Ia memiliki kepala naga, tubuh ular piton, pinggang setebal beberapa zang, dan tubuh sepanjang puluhan zang. Tubuhnya sepenuhnya hitam, sisiknya seperti baju zirah, dan ia memiliki 8 sayap tajam yang terbentang seperti sayap runcing di punggungnya. Sepasang matanya yang berbentuk belah ketupat berwarna merah darah, seperti permata berwarna darah, dipenuhi dengan kebencian yang haus darah. Naga bersayap 8, Jiao, binatang iblis tingkat mistik. Kali ini, benar-benar meledak. Seberapa kuat kekuatan spesifik naga bersayap 8, Jiao, masih belum diketahui. Tetapi sebagai binatang iblis tingkat mistik, ia jelas memiliki kekuatan tempur seorang petarung alam inti emas, dan sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh seorang prajurit bela diri alam inti emas tingkat pertama. Oleh karena itu, jelaslah betapa takutnya Swordsky sekarang. Bahkan Lin Chen pun gemetar melihat aura yang terpancar dari naga bersayap 8, Jiao. Suara apa itu? Aura yang sangat menakutkan. Aku dengar rawa kabut ajaib menyembunyikan 10 binatang buas dari hutan ajaib Hong Huang. Sekarang setelah terjadi keributan besar, itu mungkin akan membuat binatang buas itu ketakutan. 10 binatang buas, itu adalah binatang iblis tingkat mistik. Kita bahkan tidak akan cukup untuk mengisi gigi mereka. Sima Haolong dan yang lainnya ketakutan. Aku menyerah. Meskipun aku berharap bisa membunuh Lin Chen, aku tidak ingin mati bersama orang gila ini. Gongsun Fali langsung mengakui kekalahan dan berbalik untuk mundur. Kulturisasi itu tidak mudah, dan aku tidak ingin mati sia-sia. Tentu saja, jika Lin Chen itu bisa lolos dengan selamat, aku pasti akan membunuhnya. Kata Oriental Hong, lalu langsung pergi. 2 sampah pengecut yang takut mati. Sima Haolong mendengus dingin. Saudara Haolong, kurasa Lin Chen pasti telah berkonflik dengan ahli sekte pedang itu, itulah sebabnya dia dengan gegabah memancing keluar binatang buas ini. Ini benar-benar tindakan bunuh diri. Haruskah kita juga mundur? Dugu Tianlang berkata lemah, lagi pula, itu salah satu dari 10 binatang buas, jelas bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Apakah kau juga ingin mengakui kekalahan? Sima Haolong melirik dingin. Ini bukan tindakan pengecut, ini pilihan yang bijak. Lagi pula, ujian alam liar utara memiliki batas waktu 1 bulan. Lin Chen ini bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Akan selalu ada kesempatan, saran Dugu Tianlang. Kalau kau takut, bergulinglah. Lagi pula, aku harus melihatnya hidup-hidup hari ini, atau melihat mayatnya jika dia mati. Sima Haolong mendengus dingin. Kalau begitu terserah kamu, maafkan aku karena tidak menemanimu, kata Dugu Tianlang dengan tenang. Dia hanya bekerja sama dengan Sima Haolong karena cemburu dengan hubungan Lin Chen dengan Sima Tianqi, tetapi tidak ada kebencian yang mendalam, jadi tentu saja tidak perlu mempertaruhkan nyawanya bersama Lin Chen. Yang terpenting, jika Lin Chen dan Sima Haolong dimakamkan di hutan sihir Hong Huang, bukankah paviliun penjinakan hewan buas akan menjadi miliknya di masa depan? Mengapa tidak? Kemudian, Dugu Tianlang juga mengalah dan mundur dengan lesu. Beberapa sampah tak berguna, kau tak berani, tapi aku tak akan membiarkan Lin Chen lolos begitu saja. Sima Haolong mendengus dingin, kebenciannya pada Lin Chen hampir seperti mengamuk. Tak terelakkan. Sima Haolong memegang pedangnya yang tajam, menebas sulur ajaib, dan bergegas menuju keributan itu. Bagian 607. Uset, gelombang. Rintangan ajaib meraung, hantu-hantu menangis dan para dewa meraung, sulur ajaib bergoyang, seperti sekelompok iblis yang menari liar. Rawa di sekitarnya terasa menyeramkan dan menakutkan, dan gelombang aura dingin, jahat, dan keji secara bertahap meresap, berlama-lama di rawa, membuat orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Saat ini juga, dahi Swordsky berkeringat, berhadapan langsung dengan naga bersayap 8, Jiao. Kedua pihak tidak bergerak, dan adegan itu membeku. Lin Chen bersembunyi di kegelapan, diam-diam mengamati naga bersayap 8. Dia diam-diam terkejut, berkata, aura yang dingin dan mencurigakan, membuat bulu kudukku merinding. Kudengar naga bersayap 8 tinggal di tempat-tempat jahat dan menyeramkan sepanjang tahun dan penuh dengan racun yang ampuh.
Terutama naga bersayap 8 yang telah mencapai tingkat mistik, racunnya sangat kuat, bahkan para ahli alam inti emas pun akan kesulitan untuk menahan racun ini. Hehe, ketika dua harimau berkelahi, salah satunya pasti akan terluka. Selagi perhatian naga bersayap 8 tidak tertuju padaku, selama aku menemukan kesempatan, aku bisa menggunakan tangan naga bersayap 8 untuk menghadapi Sword Sky. Kong Ge, kau terlalu sombong. Kita tidak punya masalah, tapi kau bersikeras membuat masalah untukku. Tapi tuan kecil sangat pendendam, sebaiknya kau jangan beri aku kesempatan, kalau tidak, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Lin Chen bersembunyi di rawa, mengeluarkan mutiara penangkal kejahatan untuk melawan erosi dari kultus jahat rawa tersebut. Dengan kemampuan jimat mayat palsu, dia sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dan karena Sword Sky marah pada Lin Chen dan membuat masalah di mana-mana, dia telah melanggar wilayah naga bersayap 8 Jiao secara serius, sehingga naga bersayap 8 Jiao secara alami menganggap Sword Sky sebagai duri dalam dagingnya. Saat ini juga, Sword Sky ditatap tajam oleh naga bersayap 8 Jiao. Melihat pupil mata yang dingin dan jahat serta sisik yang tebal itu, ia merasa seluruh bulu kuduknya berdiri dan keringat dingin menetes. Ia diam-diam mengumpulkan keberanian tetapi tidak berani bertindak gegabah. Dan di antara misi tingkat mistik yang terdaftar di Aula Pendekar Pedang Suci, ada juga catatan yang menyatakan bahwa mendapatkan pupil darah naga bersayap 8 Jiao dapat memberikan hadiah berupa pil naga api. Pil ini dimurnikan dari esensi naga, harta yang tak ternilai harganya. Hadiahnya sangat menggiurkan, tetapi dengan kultivasi Sword Sky yang baru saja memasuki alam inti emas, dia tidak yakin bisa melawan naga bersayap 8 Jiao. Dia mengumpat dalam hati, sial, aku tertipu lagi oleh orang licik itu. Dan naga bersayap 8 juga terkejut dengan manusia kecil di depannya ini, tetapi karena mengira dia telah menerobos masuk ke wilayahnya, naga bersayap 8 tentu saja memiliki permusuhan yang kuat terhadap Sword Sky. Kenapa mereka tidak bergerak? Lin Chen mengerutkan kening, sebuah jarum terbang darah naga muncul di tangannya. Dia tertawa sinis, hehe, untuk meredakan suasana canggung, biarkan tuan kecil turun tangan dan menambah keseruan untuk kalian. Uset, gelombang. Jarum terbang itu bagaikan kilat, tipis dan tajam. Meskipun kulit naga bersayap 8 Jiao kasar dan tebal, sehingga sulit untuk dilukai, sengatan kecil pada naga bersayap 8 sama sekali bukan masalah. Terutama karena serangan Lin Chen sangat licik, menargetkan saraf naga bersayap 8. Ding, gelombang. Jarum terbang yang tajam menusuk dengan ganas ke leher naga bersayap 8. Naga bersayap 8, yang sebelumnya dalam keadaan diam, bereaksi sangat sensitif terhadap sengatan kecil yang mematikan rasa itu dan menjadi marah. Mengaum, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao meraung, suaranya seperti guntur. Ekor naganya menyapu, membalikkan sungai dan laut, menyapu langit yang penuh dengan tanaman merambat ajaib dan air rawa beracun, menerjang maju seperti kilat. Iya, kecepatan serangan naga bersayap 8 Jiao sangat cepat, dan ia sangat sensitif terhadap aura seniman bela diri manusia. Begitu mangsa menjadi sasarannya, sulit untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Saat musuh bergerak, aku pun bergerak. Sword Sky, yang telah lama diam-diam mengumpulkan kekuatan, terkejut ketika melihat naga bersayap 8 menyerbu ke depan. Kemudian dia segera memadatkan segel mistik, yang sebesar dan semegah gunung, dan dengan keras menghantamkannya ke arah naga bersayap 8. Naga bersayap 8 Jiao sangat perkasa dan ganas, menghadapi serangan segel mistik tanpa rasa takut. Ia mengangkat kepala naganya yang besar dan keras seperti baja, lalu menerjang maju dengan kuat, bertabrakan dengan segel mistik. Boom, gelombang. Dengan ledakan keras, gelombang mengerikan menerjang, rawa bergejolak, dan tanaman merambat ajaib di sekitarnya hancur berkeping-keping. Naga bersayap 8 ini memang sangat kuat, hanya mengandalkan kekuatan fisik, ia langsung menghancurkan segel mistik. Ia sangat ganas, secepat kilat, menghancurkan segalanya, memperlihatkan taring dan cakarnya, matanya menyala-nyala karena amarah, meraung saat datang. Sword Sky juga sangat ketakutan. Bahkan segel mistik pun tidak mampu menggoyahkan pertahanan naga bersayap 8 Jiao. Tiba-tiba, Sword Sky tersentak mundur, memegang pedangnya, dan berteriak dingin, binatang jahat. Jangan lancang. Pasukan pedang matahari mistik. Hosh, hosh, gelombang. Semburan kekuatan pedang yang mendominasi dan tajam, lebat seperti hujan, bagaikan badai, dengan momentum seperti bintang jatuh, menerobos kehampaan, menembus arus udara, dan memusatkan serangannya pada naga bersayap 8 Jiao. Mengaum, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao meraung, melambaikan cakar naganya yang ganas, sekeras baja dan cukup kuat untuk menghancurkan emas. Dengan paksa dan dominan, ia merobek aliran cahaya kekuatan pedang yang datang. Hebat. Sword Sky sangat terkejut. Reputasi 10 binatang buas itu memang pantas disandang. Sangat kuat. Lin Chen juga sangat terkejut. Naga bersayap 8 ini jelas merupakan binatang iblis dengan pertahanan terkuat yang pernah Lin Chen temui. Bahkan kuali Xuan Huang mungkin tidak akan mampu menggoyahkan pertahanannya. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati, sepertinya Kong Ge akan sial. Namun, Sword Sky sangat marah dan berteriak, Lin Chen, kau juga sangat licik. Kau benar-benar ingin menggunakan binatang buas ini untuk menghadapi Tuan Muda. Maka kau terlalu meremehkan kekuatan Tuan Muda. Setelah Tuan Muda berurusan dengan binatang buas jahat ini, aku akan berurusan denganmu dengan benar.
Kau akan segera mati, tapi kau masih berpura-pura kuat. Lin Chen diam-diam meremehkannya. Dia hanya menonton pertunjukan dan terlalu malas untuk menanggapi Sword Sky. Boom! Gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, mengaduk rawa, yang kemudian bergerak maju dengan deras. Melihat naga bersayap 8 yang begitu kuat dan ganas, Sword Sky tidak berani meremehkannya dan fokus untuk menghadapinya. Langsung, Sword Sky mundur sambil membuat segel pedang dengan tangannya. Banyak pedang kembali ke sekte. Sword Sky meraung, pedangnya melesat keluar, terpecah menjadi ribuan ki pedang. Hosh, hosh, gelombang. Seperti aliran deras, cahaya pedang menyembur keluar dengan ujung yang tajam yang mampu menembus gunung, membentuk badai ki pedang yang mengerikan yang menembus arus udara, menyebabkan sulur sihir yang terbang berhamburan ke segala arah. Ki pedang. Ia ada di mana-mana, menembus setiap sudut dan celah, menyebar seperti bintang dan awan, menutupi langit dan bumi, membangkitkan badai Jiangang yang mengerikan. Ki pedang yang tak berujung melesat keluar dalam rentetan yang padat. Inilah kekuatan 1000 pedang yang kembali ke sekte. Lin Chen benar-benar takjub. Konon, di antara teknik pedang para master sekte pedang, ada sebuah jurus bernama 1000 pedang yang kembali ke sekte, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ketika pedang ini dilepaskan, kekuatannya dapat menghancurkan gunung dalam skala kecil, dan pada tingkat ekstremnya, kemanapun ia pergi, kehidupan akan musnah, sehelai rumput pun tidak akan tumbuh, mengguncang langit dan bumi, dan segala sesuatu akan musnah. Tentu saja, teknik pedang yang ampuh tentu saja menghabiskan banyak energi. Namun, menghadapi 10 binatang buas yang jauh melampaui kekuatannya sendiri, yang mampu mengancam nyawanya, bagaimana mungkin Sword Sky berani menahan diri lebih lama lagi? Cici, gelombang. Ki pedang menerobos udara, seolah merobek celah yang tak terhitung jumlahnya, dan arus udara tercerai-berai menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Badai Jiangang yang dahsyat terus-menerus dan ganas menerjang naga bersayap 8 Jiao. Meskipun tubuh pertempuran naga bersayap 8 Jiao kuat, itu tidak cukup kuat untuk menahan secara langsung ribuan pedang yang kembali ke sekte. Hosh, hosh, gelombang. Kekuatan pedang yang dahsyat merobek arus udara. Naga bersayap 8 Jiao tidak memahami kekuatan lawannya dan langsung menyerbu ke depan, seperti berjalan ke dalam perangkap, dan seketika diliputi badai ki pedang. Cantik, gelombang. Kekuatan pedang yang tajam, setipis bilah pedang, menebas sisik hitam naga bersayap 8 satu persatu. Sisik hitam seperti baju besi itu hancur berkeping-keping di bawah tebasan tanpa henti dari kekuatan pedang yang tak berujung. Mengaum, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao meronta kesakitan, mengayunkan cakar naganya dan mengibaskan ekor naganya, berusaha melawan serangan badai Jiangang. Namun, tubuhnya sangat besar, menjadi sasaran empuk, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Ia sepenuhnya diperlakukan seperti sasaran, sehingga ki pedang dapat menimbulkan malapetaka. Kekuatan 1000 pedang yang kembali ke sekte sangat dahsyat, sepertinya keadaan tidak akan membaik. Lin Chen terkejut. Dia mengira bahwa dengan mengeluarkan naga bersayap 8 Jiao, dia bisa memberi pelajaran pada Sword Sky. Namun naga bersayap 8 ini terlalu tidak efektif, sepenuhnya ditaklukkan hanya dengan satu gerakan pedang. Awalnya, Lin Chen berencana memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak ke Sword Sky, tetapi melihat Sword Sky masih memiliki energi untuk menghadapi naga bersayap 8 Jiao, dia mengurungkan niatnya. Tampaknya ada alasan mengapa misi tingkat mistik di Aula Pedang Suci telah terdaftar begitu lama tanpa diselesaikan. Selain itu, karena kedua pihak bukanlah lawannya, Lin Chen hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana situasi berkembang. Fluktuasi yang begitu kuat, apakah mereka sudah mulai bertarung? Sima Haolong ketakutan, ragu sejenak, tetapi kemudian hatinya mengeras. Jika ahli sekte pedang itu benar-benar bertarung dengan binatang iblis, dan mereka berdua akhirnya terluka, bukankah Lin Chen akan mendapat keuntungan cuma-cuma? Tidak, aku sudah sampai sejauh ini, bagaimana mungkin aku menyerah sekarang? Terlepas dari apakah neraka ada di depan, jika aku tidak melihat kebenaran, aku tidak akan pernah pergi. Setelah berjuang cukup lama, Sima Haolong kembali mengumpulkan semangat bertarungnya dan dengan hati-hati bergerak maju, mengikuti keributan tersebut. Di luar rawa kabut ajaib. Fluktuasi yang begitu mengerikan, pasti berasal dari inti rawa kabut ajaib. Untungnya kita bijak dan tahu kapan harus mundur, kalau tidak kita pasti sudah celaka. Lupakan saja, karena binatang buas itu sudah waspada, aku khawatir Lin Chen juga akan kesulitan melarikan diri. Kurasa kita sebaiknya untuk sementara mengesampingkan ide ini dan fokus pada latihan, bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi kita. Dugu Tianlang dan yang lainnya diam-diam bersukacita dan juga menyerah dalam mengejar Lin Chen. Karena mereka tidak lagi memiliki tujuan bersama dan tidak memiliki dendam satu sama lain, ketiganya pun berpisah. Melolong, melolong, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao meronta kesakitan, sisiknya terkoyak satu persatu oleh ki pedang, seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Susunan api pedang. Sword Sky berteriak tegas, melepaskan langit lain yang penuh dengan ki pedang, dipenuhi dengan api scorching yang membakar kehampaan. Api itu melayang di atas kepala naga bersayap 8 Jiao, ujungnya yang tajam mengarah ke bawah. Segel. Berkas-berkas ki pedang berapi, seperti meteor yang jatuh, turun dalam garis lurus menuju naga bersayap 8 yang sedang berjuang. Seperti paku, satu demi satu berkas ki pedang berapi mengunci naga bersayap 8 dan melesat ke bawah.
Di bawah kekuatan 1000 pedang yang kembali ke sekte, pertahanan naga bersayap 8 Jiao telah berhasil ditembus. Di bawah penyegelan formasi api pedang, hal itu jelas menambah luka dan memperburuk keadaan. Gelombang. Darah binatang buas berceceran saat semburan ki pedang yang berapi-api menembus tubuh naga bersayap 8 Jiao. Ki pedang yang sangat panas itu menembus langsung ke dalam tubuhnya, seperti gunting tanpa ampun, merobek dan menghancurkannya dari dalam. Melolong. Gelombang. Dengan lolongan tragis, naga bersayap 8 Jiao tidak lagi mampu menahan serangan tak berujung dari ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan formasi pedang. Ia tenggelam dengan berat ke dalam rawa, tersegel rapat oleh semburan ki pedang yang berapi-api. Ups! Wajah Lin Chen berubah karena terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan naga bersayap 8 Jiao begitu lemah, menderita kekalahan telak di bawah pedang Sword Sky hanya setelah beberapa ronde. Dan Sword Sky juga menderita kerugian yang cukup besar. Setelah melepaskan formasi pedang, wajahnya sedikit pucat. Diam-diam dia menyeka keringat dingin, merasa beruntung, kupikir 10 binatang buas itu hebat, tapi aku tidak menyangka mereka begitu rentan. Bahkan Lin Chen, yang bersembunyi di kegelapan, sangat kecewa dengan naga bersayap 8 Jiao. Setelah situasi stabil, Sword Sky memastikan bahwa naga bersayap 8 tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia tertawa bangga, haha. Lin Chen, lihat itu, dasar bajingan hina dan tak tahu malu, kau bahkan ingin menggunakan tangan binatang iblis untuk melawan Tuan Muda. Sekarang cuci lehermu dan tunggu aku. Setelah Tuan Muda menghancurkan binatang jahat ini, aku akan berurusan denganmu. Mendengar ini, Lin Chen awalnya berniat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba merasakan ki iblis yang mengerikan terpancar dari dalam rawa. Jika sesuatu terjadi di luar kebiasaan, pasti ada iblisnya. Lin Chen kembali tenang dan berbaring. Bagian 608. Naga bersayap 8 Jiao terperangkap di rawa oleh formasi api pedang, memperlihatkan separuh kepala naganya, menatap tajam ke arah langit pedang. Salah satu dari 10 binatang buas, namun masih berada di bawah kekuasaan Tuan Muda ini. Sword Sky mencibir dengan jijik, pedang panjangnya berkilauan saat dia menyatakan dengan niat membunuh, sepertinya Tuan Muda ini akan menjadi yang pertama menyelesaikan misi tingkat suci. Mati. Sosok Sword Sky berkedip cepat, membawa serta ki pedang yang kuat dan ganas, seolah-olah merobek jurang di kehampaan. Uset, gelombang. Pedang tertinggi itu menembus langit yang luas, mencabik-cabik sulur sihir, dan bahkan tanah rawa pun bergelombang. Niat pedangnya sangat dahsyat, secepat guntur. Persis seperti itu. Energi pedang yang ganas dan tanpa ampun itu hendak menghantam kepala naga bersayap 8 Jiao. Ini dia, Lin Chen diam-diam terkejut, merasakan kekuatan sihir yang begitu nyata. Tiba-tiba, naga bersayap 8 tiba-tiba membuka gigi naganya, dan cahaya hitam yang kuat menyembur keluar, menyeramkan dan menyilaukan, menyambar mata Sword Sky, seketika menutupi sosok Sword Sky dan niat pedangnya. Ekspresi Sword Sky berubah drastis, senyumnya menjadi kaku. Dia merasakan aura tak terlihat yang menakutkan, seperti petir di siang bolong, menghantam pikirannya dengan kuat. Tiba-tiba, dia bahkan merasakan ketakutan seolah jatuh ke jurang. Momen selanjutnya. Gelombang kekuatan sihir yang sangat besar dan menakutkan, seperti letusan gunung berapi, menyembur dengan dahsyat dari mulut berdarah naga bersayap 8 Jiao seketika melenyapkan niat pedang langit pedang. Sword Sky, yang sebelumnya penuh percaya diri dan yakin, benar-benar terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Ledakan. Cahaya magis yang kuat dan mendominasi berubah menjadi berkas gelap, dipenuhi dengan kekuatan magis yang dahsyat dan menakutkan, seperti laser, langsung menembus lubang besar di kehampaan. Cepat, akurat, ganas. Sword Sky bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar, hanya merasakan kekuatan dahsyat dan luar biasa, luas dan tak tertandingi, yang berubah menjadi energi gelap yang menakutkan, langsung melesat ke arahnya. Perisai pedang. Sword Sky berteriak ketakutan, menyadari bahwa dia tidak mampu menandinginya. Dia dengan cepat menarik serangannya, membawa pedangnya kembali ke tubuhnya, dan melepaskan lapisan kekuatan pedang, membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya. Gemuruh, gelombang. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi, dan gelombang energi mengerikan langsung menghantam rawa di sekitarnya hingga menciptakan lubang-lubang besar, menimbulkan riak yang menakjubkan. Ledakan itu menyebar ke 4 arah dengan dahsyatnya. Bum-bum, gelombang. Sulur-sulur ajaib yang berputar dan berterbangan di sekitar langsung musnah, dan gugusan pohon-pohon raksasa berubah menjadi debu. Rasanya seolah dalam sekejap, lingkungan sekitar rata dengan tanah, tak ada sehelai rumput pun yang tersisa, dan angin kencang menderu tanpa henti. Menakutkan. Lin Chen telah bersiap, memanggil Kuali Xuan Huang terlebih dahulu dan bersembunyi di dalamnya. Namun, bahkan di bawah benturan yang mengerikan itu, Kuali Xuan Huang yang seberat gunung itu terdorong mundur sejauh 100 sang. Apa itu tadi? Sima Haolong, yang berada di belakang, tidak menyadari apa yang telah terjadi, hanya merasakan gelombang energi yang sangat besar dan menakutkan menerjang ke arahnya. Dia sama sekali tidak bisa melawan, berteriak saat terlempar dalam keadaan yang menyedihkan. Dan Sword Sky, tentu saja, menerima dampak penuhnya secara langsung dan sama sekali tidak mampu menahan benturan pancaran energi gelap tersebut. Lapisan perisai pedangnya hancur berantakan, seolah-olah palu-palu besar yang tak terhitung jumlahnya telah menghantam tubuhnya. Gelombang. Sword Sky memuntahkan darah,
Cahaya pedangnya tersebar, dan dia terguling dan terbang seperti layang-layang, berguling puluhan kali sebelum terhuyung dan jatuh ke lapisan rawa, berlumuran darah. Air rawa yang beracun sangat mengikis tubuh Sword Sky, dan sulur sihir yang lebat melilitnya erat seperti tali. Ketakutan, kejutan. Sword Sky yakin akan kemenangan dan bertekad untuk menang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang paling krusial, tubuh naga bersayap 8 Jiao akan meledak dengan kekuatan gelap yang begitu dahsyat dan menakutkan, langsung melukai dirinya dengan parah. Reputasi 10 binatang buas itu, bagaimana mungkin tidak pantas? Tentu saja. Naga bersayap 8 juga terluka parah, dan melepaskan serangan ini semakin mengurangi vitalitasnya. Namun naga bersayap 8 Jiao adalah binatang buas yang ganas, sangat liar, dan tidak mengenal ampun. Begitu menyerang, pertarungan akan berlangsung sampai mati. Setelah melukai Sword Sky dengan parah, bagaimana mungkin ia berhenti sampai di situ? Mengaum, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao meraung, dengan paksa melepaskan diri dari formasi pedang, menggulung rawa seperti gunung dan laut, menjulang tinggi, dan menyerbu maju dengan amarah yang luar biasa. Dasar binatang buas, jangan kira kau bisa sombong. Sword Sky meraung marah, melepaskan kekuatan pedangnya, menghancurkan jerat sulur sihir yang mengikatnya, dan melompat keluar dari rawa. Naga bersayap 8 Jiao telah mengunci target pada Sword Sky, dan ia menyapu secara horizontal, melambaikan cakar naganya yang ganas, tubuhnya dipenuhi kekuatan sihir, sangat buas, meraung dan menyerbu ke depan. Pergi ke neraka. Mulut Sword Sky penuh darah, tetapi dia dengan paksa mengendalikan pedangnya, merasa seolah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi entitas pedang, cahaya pedang bersinar terang. Niat pedang, giliran pertama tubuh pedang. Niat pedang. Ini adalah teknik pembunuhan niat pedang yang dipahami oleh Sword Sky. Namun, pemahaman Sword Sky masih dangkal, dan teknik ini menghabiskan banyak energinya sendiri. Ini praktis merupakan serangan balik bunuh diri, dan dia tidak akan pernah menggunakan gerakan ini dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Namun sekarang, dengan nyawanya dipertaruhkan, bagaimana mungkin Sword Sky berani menahan diri demi bertahan hidup? Meskipun hanya level terendah dari niat pedang tetaplah niat pedang, sangat dahsyat, menembus segalanya. Bahkan Lin Chen, yang bersembunyi di kejauhan, merasakan jantungnya berdebar kencang ketika dia merasakan niat pedang yang kuat itu. Inilah esensi pedang, tak terkalahkan dimanapun ia berada. Uset, gelombang. Sword Sky, perpaduan antara manusia dan pedang, berubah menjadi entitas pedang yang cemerlang, dipenuhi dengan ketajaman yang tak tertandingi dan niat pedang yang sangat dahsyat, menembus kehampaan secara horizontal, memusnahkan segalanya, dan melesat langsung menuju cakar naga bersayap 8 Jiao yang ganas. Menghadapi niat pedang yang begitu menakutkan, bahkan naga bersayap 8 pun sedikit merasa takut. Namun naga bersayap 8 Jiao juga tidak menunjukkan kelemahan. Dipenuhi dengan kekuatan sihir yang dahsyat, tubuhnya seperti perlindungan Vajra, ia meraung marah, sangat kuat, dan berbenturan langsung dengan entitas pedang yang cemerlang. Boom, gelombang. Suara yang mengejutkan, cahaya yang sangat terang, jalinan yang kacau, gelombang energi yang dahsyat dan kacau, seperti badai tornado, merobek lubang raksasa yang tak terkalahkan, dan seluruh rawa terangkat oleh sulur-sulur tanaman. Cih, gelombang. Darah binatang buas berceceran di udara, dan lolongan tragis meletus. Kekuatan sihir pelindung naga bersayap 8 Jiao langsung hancur oleh entitas pedang yang cemerlang, dan bahkan cakar naganya yang seperti baja pun hancur oleh entitas pedang tersebut. Pedang itu menembus perutnya, menembus secara horizontal dan membuka lubang berdarah. Bang, gelombang. Naga bersayap 8 Jiao jatuh dengan keras ke rawa, meronta kesakitan. Segera setelah itu, wujud pedang yang cemerlang itu mulai terbentuk. Sword Sky memegang pedangnya yang tajam, wajahnya pucat pasi, sumber mistiknya sangat terkuras. Dia menatap penuh kebencian pada naga bersayap 8 yang berjuang di rawa. Meskipun enggan, dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki energi lagi untuk membunuh naga bersayap 8. Tuan muda ini mengingatmu. Begitu lukaku sembuh, aku pasti akan kembali dan mengambil nyawamu yang seperti binatang buas itu. Sword Sky meraung, tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya tampak muram. Mundur. Sword Sky berbalik dan sekali lagi menghabiskan sisa kekuatannya, lalu melarikan diri. Haha, musim semiku telah tiba. Lin Chen tertawa gembira. Dia telah mengintai sejak lama, menahan diri sejak lama, bukankah semua itu menunggu momen ini? Kuda petir. Lin Chen memanggil kuda petir, yang berlari kencang seperti kilat. Di rawa kabut sihir, kuda itu mampu mengunci aura Sword Sky sepenuhnya, dan mengalahkan jenderal tersebut. Lebih jauh lagi, Sword Sky terluka parah, sumber mistiknya sangat berkurang, dan kecepatannya sangat menurun. Dan Sword Sky tampaknya juga menyadari hal ini, itulah sebabnya dia rela melewatkan kesempatan besar untuk membunuh naga bersayap 8 dan mundur tanpa ampun. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Ketika tuan muda ini pulih dari luka-lukanya, aku akan kembali untuk menyelesaikan urusan denganmu. Sword Sky dengan susah payah menekan rasa sakitnya dan melarikan diri dengan putus asa. Meskipun vitalitasnya sangat terkuras, kewaspadaan dan persepsi ahli alam inti emas itu masih ada. Sword Sky tiba-tiba merasa suasana agak aneh, dan dia berkata sambil berkeringat, ada yang salah. Apakah itu Lin Chen? Tidak, mustahil. Pertempuran sengit sebelumnya menyebabkan dampak yang sangat besar.
Dengan kultivasi Lin Chen itu, jika dia hanya menonton dari samping, dia pasti sudah mati. Namun siapa sangka, Lin Chen telah mempersiapkan diri sejak lama, dilindungi oleh artefak Kuali Xuan Huang yang ampuh, mampu menahan dampak dari guncangan yang dahsyat, dan masih penuh dengan kehidupan dan semangat. Desis, desis, gelombang. Langit yang dipenuhi tanaman rambat ajaib masih menyerang tanpa henti. Jika sebelumnya, Sword Sky pasti akan langsung mengabaikan serangan sulur sihir, tetapi sekarang vitalitasnya sangat terkuras, dan dia ingin menghemat setiap tetes kekuatannya. Jadi dia menghindar sambil menebas sulur sihir. Makhluk-makhluk menjijikkan ini, saat tuan muda ini kembali lagi, aku akan menghabisi kalian semua makhluk menjijikkan ini. Sword Sky merasa marah dan kesal. Keterikatan dan serangan terus-menerus dari tanaman merambat ajaib itu menyebabkan gangguan dan halangan besar baginya. Tiba-tiba, kilat halus seperti sutra, mengikuti pergerakan sulur ajaib, berputar dan berenang, mengintai dan diam-diam mendekati langit pedang. Sword Sky juga merasakan suasana semakin mencekam, selalu merasakan bahaya tersembunyi di mana-mana. Melihat langit dipenuhi dengan sulur sihir yang saling melilit dan menyerang, dia dengan marah mengayunkan pedangnya, pergi sana. Gelombang. Uset, gelombang. Dengan satu tebasan pedang, sulur ajaib itu hancur berkeping-keping. Sword Sky melangkah ke kehampaan dan menyeberanginya. Tepat saat melangkah, tiba-tiba terdengar teriakan keras yang mengguncang udara, dasar bocah kurang ajar. Mau lari kemana? Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar hebat, dan Kuali Xuan Huang tiba-tiba muncul begitu saja, beratnya seperti gunung. Arah, jarak, dan posisi pelarian Sword Sky tampaknya telah dihitung dengan tepat. Serangan itu tepat sasaran, membawa serta kekuatan yang sangat besar dan berat, serta menundukkannya. Kuali Xuan Huang. Meskipun kultivasi Lin Chen jauh lebih rendah daripada ahli alam inti emas, Kuali Xuan Huang adalah artefak tempur tingkat mistik yang sangat ampuh. Terutama melawan Jenderal Sword Sky yang dikalahkannya, efeknya bahkan lebih signifikan. Wajah Sword Sky memucat karena ketakutan. Di bawah tekanan kekuatan yang besar, ia merasa gerakannya menjadi sangat sulit. Terlebih lagi, serangan lawan diperhitungkan dengan tepat, dan Sword Sky sama sekali tidak punya kesempatan untuk menghindar. Tak berdaya. Sword Sky dengan marah mengayunkan pedangnya lagi, mengeluarkan semburan energi, dan dengan ganas menebas secara horizontal ke arah Kuali Xuan Huang yang jatuh. Seperti kata pepatah, bahkan kapal yang busuk pun memiliki 3 paku. Seburuk apapun Sword Sky, dia tetaplah seorang ahli alam inti emas. Setiap serangan pedang biasa yang dia lakukan sangatlah dahsyat. Boom, gelombang. Dengan tebasan pedang yang dahsyat, Kuali Xuan Huang bergetar hebat, menghasilkan riak yang kuat, dan langsung terlempar oleh pedang Sword Sky. Namun, Sword Sky juga tidak bernasib baik. Dia menderita serangan balik yang hebat, yang terus bergemuruh. Terluka di dalam dan di luar, dia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah lagi, terhuyung mundur, hampir jatuh ke rawa lagi. Tak terelakkan. Langit dipenuhi dengan sulur ajaib yang terjerat dan menyerang lagi. Sword Sky menebas mereka dengan pedang, matanya merah padam, penuh amarah, dan meraung, binatang hina. Karena kau di sini, kenapa kau sembunyikan kepala dan ekormu? Cepat keluar dan matilah. Oh, Kong Ge, betapa kerasnya temperamenmu. Apakah kau sangat terkejut melihat tuan muda? Kilat menyambar, dan Lin Chen, menunggangi kuda petir, muncul dengan semangat tinggi, senyum riang di wajahnya, lalu keluar dengan santai. Ketika Sword Sky melihat Lin Chen, seolah-olah dia telah melihat musuh bebuyutan yang sangat dibencinya. Matanya melotot, giginya bergemeletuk, wajahnya berkedut karena marah, dan dia sangat membencinya, Lin Chen. Kau belum mati. Aku sudah bilang, bahkan jika aku mati pun, aku tidak akan berani mencuri perhatian dari Kong Ge. Hanya saja aku tidak mengerti, bisnis macam apa yang dilakukan Kong Ge sampai dia berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Lin Chen tersenyum penuh kemenangan, kata-katanya penuh sindiran dingin. Anda. Sword Sky sangat marah hingga matanya melotot, ekspresinya penuh amarah dan tirani, kebenciannya melambung tinggi, ia merasa seperti akan meledak. Dia adalah seorang ahli kultivator pedang alam inti emas dari Sekte Pedang, namun dia dipermainkan oleh seorang ahli bela diri spiritual Lin Chen hingga sejauh ini. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Hatinya berdarah karena kebencian. Bagian 609. Melihat Lin Chen yang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, Sword Sky sangat marah. Seluruh wajahnya meringis karena amarah, dan dia merasa sangat malu. Semua hal itu sama, pada dasarnya tanpa perbedaan antara yang mulia dan yang hina. Sekalipun kekuatanmu lebih besar, kau tidak bisa mengabaikan kekuatan semut. Adapun gelar murid Sekte Pedangmu itu, bukan hakmu untuk bersikap sombong. Lin Chen menunggangi kuda petirnya, ekspresinya dingin dan angkuh. Kau menjijikkan. Segala cara diperbolehkan dalam perang. Kau tidak tahu malu. Tidak sekurang ajar dirimu, Kong Ge. Lin Chen membalas dengan tajam, kalimat demi kalimat, dan berkata dengan nada menghina, oh. Itu tidak benar. Apakah aku perlu membuang begitu banyak kata untuk prajurit yang kalah sepertimu? Tidak, itu juga tidak benar. Melihatmu, Kong Ge, dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini, bukankah itu sesuatu yang patut disyukuri? Aku harus mengungkapkan perasaanku dengan benar untuk menghibur jiwaku yang terluka. Sword Sky sangat marah dan meraung, pencuri kecil yang hina. Jangan terlalu sombong. Sekalipun tuan muda sedang dalam keadaan buruk sekarang, menghadapi semut sepertimu sudah lebih dari cukup.
Begitukah? Tapi aku sudah menemukan seorang pembantu. Mau bertukar beberapa gerakan. Lin Chen mencibir, penuh canda. Jangan sok tangguh di depan tuan muda. Sekalipun kau punya pembantu, kau hanyalah badut, tak mampu melakukan apapun yang berarti. Sword Sky sangat marah dan dengan paksa mengalirkan ki-nya, melepaskan aura yang ganas. Roda setan 100 pemusnahan. Lin Chen mengeluarkan teriakan dingin, melambaikan tangannya, dan ratusan roda iblis melesat keluar dengan ganas, berdesing seperti angin kencang, menembus rintangan sihir, dan melesat ke arah langit pedang dari berbagai sudut. Trik murahan, terlalu percaya diri. Sword Sky menatap tajam, mengendalikan pedangnya untuk melesat keluar, dan ki pedangnya terpecah, seketika berubah menjadi ki pedang yang memenuhi langit, padat seperti hujan, melesat liar. Dor-dor, gelombang. Ujung-ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan keras, percikan energi berhamburan, dan roda iblis serta ki pedang berbenturan dengan sengit. Seorang ahli alam inti emas memang memiliki kekuatan tempur yang dahsyat. Meskipun Sword Sky terluka parah dan memiliki sisa kekuatan yang tidak mencukupi, ki pedang yang dilepaskannya masih kuat dan dahsyat, menghancurkan roda iblis satu demi satu. Lin Chen tahu bahwa menghadapi Sword Sky itu rumit, jadi dia tidak pernah berpikir untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia terus-menerus menembakkan roda iblis dalam gerakan melingkar. Dasar binatang buas, aku akan membunuhmu. Sword Sky diliputi amarah, ki pedangnya berkobar-kobar, menyerbu dengan liar ke segala arah, mengayunkan pedangnya yang tajam dengan panik, menebas roda iblis, dan menerjang maju dengan niat membunuh yang meluap-luap. Iya, Sword Sky tahu bahwa kondisinya buruk, dan hanya dengan mengakhiri pertarungan dengan cepat dia bisa mengatasi Lin Chen. Menghadapi momentum yang begitu dahsyat, Lin Chen tetap tenang dan terkendali. Senyum dingin yang jahat sedikit melengkung di bibirnya, dan jarum terbang darah naga muncul di tangannya, berkilauan dengan kilat. Jarum terbang petir. 9 jarum melesat keluar secara bersamaan, setipis arus listrik. Di bawah lindungan serangan roda iblis yang tak terhitung jumlahnya, jarum-jarum kecil itu, sehalus sutra, melesat dan berkedip, mendekati langit pedang dari berbagai sudut yang rumit. Sword Sky berada dalam kondisi buruk dan sudah tidak sabar, ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dia sama sekali tidak merasakan gerakan halus yang dilakukan Lin Chen. Tiba-tiba, serangan roda iblis semakin intensif, berkembang lebih cepat, dan membombardir Sword Sky dengan ganas seperti badai peluru. Sebutir beras saja berani menantang matahari dan bulan. Teriak Sword Sky dengan marah. Tebasan cahaya mengalir sepanjang 3 kaki. Pedang itu bagaikan cahaya yang mengalir, dan ki pedang terbelah. Boom, gelombang. Roda iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping di udara. Sword Sky, yang dipenuhi niat membunuh, hendak menerjang maju. Tiba-tiba, dari roda iblis yang hancur, jarum terbang darah naga, terjalin dengan petir, setipis sutra yang mengalir, memancarkan raungan naga yang mencengkeram jiwa. Kecepatannya sangat ekstrim, merobek goresan kecil di kehampaan. Pupil mata Sword Sky menyempit tajam, benar-benar ketakutan. Untungnya, persepsinya sangat tajam, dan kewaspadaan instingtifnya tinggi. Namun dia masih tampak sedikit bingung, buru-buru mengendalikan pedangnya untuk menangkis. Dentang, dentang, gelombang. Jarum terbang darah naga dipotong satu persatu oleh ujung pedang. Namun, Sword Sky akhirnya melewatkan kesempatan pertama dan tidak menyangka bahwa serangan roda iblis yang ganas itu menyembunyikan ujung yang begitu tajam. Lebih tak terduga lagi, metode Lin Chen tak ada habisnya, membuatnya lengah. Hanya karena sedikit kelalaian, sebuah jarum terbang darah naga memanfaatkan celah tersebut dan langsung menuju dada Sword Sky. Ekspresi Sword Sky berubah drastis. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan nyaris menghindari titik vital yang mematikan tanpa bahaya. Namun, jarum terbang darah naga itu tetap berhasil menembus lengan kiri Sword Sky. Gelombang. Sword Sky berteriak kaget, awalnya mengira jarum terbang kecil tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun, justru jarum terbang kecil inilah yang memiliki kekuatan lanjutan yang luar biasa. Aura jahat, benar-benar keji dan di luar pemahamannya, seperti virus mematikan, meresap ke dalam daging, tulang, dan meridiannya, menyebabkan kelumpuhan akibat petir. Racun. Wajah Sword Sky pucat pasi seperti lilin. Dia tahu lukanya sangat parah dan tidak dapat menahan erosi kekuatan jahat apapun. Namun untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan cara untuk melawannya. Dalam keputusasaan, dia menguatkan hatinya dan benar-benar mengangkat pedang tajamnya lalu menebas ke arah lengan kirinya. Cipratan, gelombang. Dengan satu tebasan pedang, lengannya terputus, dan darah menyembur keluar. Wajah Sword Sky memucat karena kesakitan, matanya merah, dan wajahnya dipenuhi kegilaan dan kebencian. Lin Chen juga terkejut dan bertepuk tangan, sambil berkata, luar biasa. Kong Ge, kau benar-benar kejam. Lengan yang masih hidup, begitu saja kau potong. Xiao Di benar-benar harus mengagumimu. Dasar binatang buas, tutup mulutmu. Sword Sky meraung, seperti singa yang mengamuk, menghancurkan kehampaan, meremukkan sulur sihir, dan menerjang maju dengan amarah yang luar biasa. Seorang prajurit yang kalah, apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Sepasang matanya yang dingin dan tajam telah lama mengawasi setiap gerak-gerik Sword Sky. Dan ki naga mistik serta kekuatan spiritual bintang di dalam tubuhnya telah terkumpul sejak lama.
Adapun Sword Sky, dengan kekalahan beruntun dan penyelidikan Lin Chen, dia merasa bahwa Sword Sky saat ini sama sekali tidak mampu melakukan sesuatu yang signifikan dan tidak lagi dapat menjadi ancaman. Uset, gelombang. Pedang petir terhunus, satu pedang bagaikan petir yang terkejut. Kilat bintang. Pedang itu bagaikan meteor, seperti naga ilahi yang muncul dari langit, melesat sesaat. Saat ini juga, seluruh kekuatan Lin Chen terkonsentrasi, seperti naga, seperti pedang, seperti guntur, seperti pelangi, dan dia menggunakan pedang berat Xuanwu. Energi pedang yang begitu dahsyat, Sarani diperkuat dengan kekuatan berat yang luar biasa. Langkah ini, Lin Chen yakin bahwa bahkan seorang ahli alam bela diri spiritual 6 revolusi pun akan tunduk. Ekspresi Sword Sky bahkan lebih ngeri. Mengesampingkan seberapa kuat serangan pedang Lin Chen, kecepatan pedangnya saja hampir setara dengan ahli kultivator pedang alam inti emas. Terdapat rumor bahwa Lin Chen adalah seorang jenius dalam dao pedang, tetapi sejenius apapun dia, seharusnya dia tidak sekuat ini. Namun, kekuatan serangan pedang ini telah melampaui ranah Lin Chen sendiri, bahkan melampaui beberapa tingkatan. Karena kecepatan pedang Lin Chen sangat cepat, begitu cepat sehingga Sword Sky hampir tidak bisa bertahan atau mengubah gerakannya. Dia hanya bisa mengandalkan insting bertarungnya, persepsi profound sense, mengerahkan semburan ki dengan putus asa, dan menghadapi lintasan niat pedang Lin Chen secara langsung. Hosh, gelombang. Dua pancaran pedang yang dahsyat dan tak tertandingi, secepat kilat, melesat sesaat, berpotongan secara horizontal di udara. Dentang, gelombang. Dentingan logam terdengar, cahaya pedang memancar, dan semburan ki pedang yang ganas dan kacau menyebar liar, berpusat di sekitar mereka berdua. Sword Sky tersedak ki dan darahnya, merasakan bahwa serangan pedang Lin Chen bukan hanya sangat dahsyat tetapi juga seberat gunung. Setelah benturan, energi pedang yang dahsyat terus bergetar ke dalam tubuhnya seperti guntur yang menyambar. Pada saat itu, tulang-tulang merintih, dan ki serta darah bergejolak. Ciprat, gelombang. Sword Sky memuntahkan banyak darah, terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Sungguh memalukan, sungguh memilukan. Seorang ahli kultivator alam inti emas yang terhormat justru dipaksa berada dalam keadaan menyedihkan seperti itu oleh Lin Chen. Sebaliknya, Lin Chen berdiri tak bergerak, teguh seperti batu, ekspresinya angkuh, dan berkata dengan nada menghina, "Sayangku. Bagaimana mungkin ahli kultivator pedang terkenal dari sekte pedang memuntahkan darah lagi? Apakah ada kelebihan darah di perutmu? Apakah perlu begitu boros dan berlebihan? Jika kau seperti ini, semutku ini akan sangat malu." Diam, Sword Sky diliputi kemarahan hingga malu, matanya merah padam karena amarah. Maaf, kalau lagi suasana hatiku sedang baik, aku jadi ngobrol ngalor ngidul sama orang-orang. Kalau kamu merasa tidak nyaman, katakan saja, itu juga akan membuatku senang. Lin Chen terkekeh main-main. Dasar bajingan, hari ini, bahkan jika Tuan Muda mengorbankan nyawanya, aku pasti akan menguburmu bersamaku. Sword Sky dengan marah meludahkan seteguk darah ke ujung pedangnya. Sebuah niat pedang yang kuat meletus, secara bertahap berubah menjadi niat pedang. Niat pedang. Lin Chen mengerutkan kening. Dia sendiri telah menyaksikan kekuatan 1000 pedang kembali ke asalnya, tetapi mengingat kondisi Sword Sky saat ini, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Setidaknya, dengan merasakannya lagi, Lin Chen tidak lagi setakut sebelumnya. Dan pelepasan niat pedang secara paksa oleh Sword Sky meningkatkan kelelahannya secara drastis. Seluruh wajahnya menjadi sangat pucat, matanya memancarkan warna panik, dan dia meraung mengerikan, pencuri kecil yang hina. Tuan Muda pasti akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Beragam pedang kembali ke asalnya. 10 juta ki pedang berubah menjadi kekuatan pedang yang dahsyat. Sinar pedang ganas yang tak terhitung jumlahnya, merobek kehampaan, menghancurkan sulur sihir, menyebarkan aliran udara, membentuk momentum seperti badai, melesat seperti kilat, langsung menyerang Lin Chen dalam serangan yang dahsyat. Kuali Xuan Huang. Lin Chen mengangkat tangannya untuk menekan kuali, yang berputar dan turun, seperti benteng yang tak terkalahkan, menghancurkan kekuatan pedang. Ki pedang yang datang dari segala arah juga hancur di luar kuali Xuan Huang seperti tetesan hujan. Mata Sword Sky berwarna merah darah. Kuali harta karun ini saja sudah luar biasa, ia mampu menahan kekuatan 1000 pedang yang kembali ke asal dengan begitu mudah. Kong Ge, sungguh, kau telah mengecewakanku terlalu banyak. Jangan bilang ini adalah kekuatan jurus pedang utama guru sekte pedangmu, 1000 pedang kembali ke asal. Ini terlalu lemah, kan? Lin Chen mengejek dan mencemooh. Jangan sombong. Sword Sky menyerang secepat kilat, ki pedangnya berpacu, melesat di udara. Dia dengan marah memegang pedang panjangnya, ujungnya berkilauan. Ki pedang yang ganas dan tak tertandingi menusuk langsung ke wajah Lin Chen. Perisai bela diri ilahi. Lin Chen mengangkat satu tangan, dan perisai bela diri ilahi pun muncul. Perisai bela diri ilahi, yang merupakan senjata mendalam defensif, jelas tidak kalah dengan kuali Xuan Huang. Dentang, gelombang. Pedang itu menimbulkan gelombang, cahaya dingin berhamburan. Pedang Sword Sky menghantam perisai bela diri ilahi, menyebabkan dentuman keras. Gelombang ki pedang seketika menyebar di seluruh perisai bela diri ilahi. Lin Chen dengan mantap menangkis serangan pedang Sword Sky, melangkah ke samping, dan mengayunkan pedang berat Xuanwu miliknya, yang membawa energi potensial yang kuat dan besar. Dengan serangan pedang kilat bintang, secepat kilat, dia dengan kuat dan dominan menebas langsung ke arah Sword Sky.
Sword Sky sangat ketakutan, niat pedangnya berbalik, dan dia dengan tergesa-gesa menangkis serangan. Dentang, gelombang. Ujung pedang berbenturan, Sword Sky jelas bukan tandingan. Energi pedang yang kuat dan berat terus-menerus menghantam tubuhnya dengan keras seperti guntur. Seketika, otot dan tulangnya bergetar, ki dan darahnya melonjak, dan bahkan seluruh pikirannya terasa seperti terguncang keluar dari tubuhnya. Ciprat, gelombang. Sword Sky memuntahkan darah dan terlempar mendatar. Hosh, hosh, gelombang. Tanaman rambat ajaib, yang telah lama tidak aktif dan sudah mengincarnya seperti harimau, memanfaatkan kesempatan itu untuk menjerat dan menyerang. Sword Sky mengalami guncangan berturut-turut dan belum sempat menstabilkan tubuhnya ketika ia terjerat oleh sulur sihir yang lebat di sekitar anggota tubuhnya, yang kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Duri-duri beracun yang tak terhitung jumlahnya tanpa ampun menusuk daging Sword Sky. Untuk sesaat, racun yang sangat kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah, gelombang. Sword Sky berteriak kesakitan, sangat marah. Lin Chen memegang perisai di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, seperti prajurit surgawi dan jenderal ilahi yang turun ke dunia fana, agung dan mengagumkan. Bagian 610. Sword Sky terjerat oleh sulur sihir yang lebat, dan racun yang kuat meresap ke dalam tubuhnya. Dia sudah terluka parah dan sumber mistiknya sangat terkuras, jadi bagaimana dia bisa menahan siksaan ini? Binatang buas. Sword Sky mengumpat dengan marah, tubuhnya dipenuhi kekuatan pedang, menghancurkan sulur sihir. Namun, terjerat oleh sulur ajaib, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah? Sulur-sulur sihir yang tak berujung terus melilitnya tanpa henti. Begitu satu lapisan putus, lapisan lain segera melilitnya, seolah tak ada habisnya. Ditambah dengan racun yang masuk ke tubuhnya, itu jelas menambah penderitaannya. Sepertinya aku perlu menambahkan lebih banyak panas untuk kakak senior, dijamin akan membuatmu merasa seperti berada di surga dan neraka. Wajah Lin Chen berubah dingin, dan 9 jarum terbang darah naga muncul di tangannya. Jarum terbang petir. Cahaya guntur berkelap-kelip, tipis seperti benang sutra, dan ke-9 jarum itu melesat keluar secara bersamaan. Jarum beracun. Pupil mata Sword Sky menyempit dengan cepat, wajahnya pucat pasi. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan jarum terbang darah naga. Dia ingin berjuang dan menghindar, tetapi di bawah jeratan tak berujung dari sulur sihir, mustahil untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan Flying Needles menyerang dengan ganas. Hosh, hosh, gelombang. Satu persatu, jarum terbang darah naga yang dahsyat dan tajam menembus kekuatan pedang pelindungnya dan menusuk titik-titik vital langit pedang. Ah, gelombang. Sword Sky mengerang kesakitan, seluruh tubuhnya berkedut hebat seolah tersengat listrik. Gelombang energi jahat dan dingin, disertai kekuatan petir, mengamuk di sekujur tubuhnya. Kemanapun mereka pergi, mereka menutup titik akupuntur bela dirinya dan melumpuhkan otot serta meridiannya. Seperti virus mematikan, mereka tanpa ampun mengikis daging dan darahnya, merangsang jiwanya. Awalnya, dengan asal-usul mistik yang tersisa, dia hampir tidak mampu menahan racun korosif dari tanaman merambat ajaib. Tetapi di bawah penyegelan kuat jarum terbang darah naga, kultivasinya hampir hilang, dan dia tidak lagi mampu menahan korosi racun tersebut. Racun mematikan itu benar-benar ada di mana-mana, meresap ke seluruh tubuhnya, setiap organ, dan bahkan sel-sel terkecil, mengikisnya seperti asam sulfat, membuatnya berharap dia mati. Ah, gelombang binatang buas. Tidak, kau iblis yang kejam dan jahat. Aku mengutukmu untuk mati dengan cara yang mengerikan. Sword Sky menjerit dan mengumpat, berharap dia mati. Aku sudah bilang, jika aku bisa bangkit kembali, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Lin Chen berkata dingin, jangan salahkan aku. Kesombongan dan keangkuhanmu lah yang membunuhmu. Awalnya kita tidak punya dendam, dan aku tidak ingin menyinggungmu, tetapi kau terus mendorongku ke ambang batas berkali-kali. Karena kau tidak punya hati, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Iblis, aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal tidak segera menghabisi nyawamu yang murahan itu. Sword Sky merasakan sakit yang luar biasa, penuh kebencian dan keengganan. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Aku, Lin Chen, selalu membalas kebaikan dengan kebaikan dan pembalasan dengan pembalasan. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah yang tertindas, tidak ada ruang untuk mengeluh. Salahkan kesombonganmu sendiri, penghinaanmu terhadap dunia, kau sendiri yang mendatangkan ini pada dirimu. Wajah Lin Chen tampak muram. Ah, gelombang dasar iblis. Beraninya kau mempelajari jalan jahat dan bengkok, membahayakan murid-murid jalan kebenaran. Suatu hari nanti, ini akan terungkap ke dunia, dan seluruh jalan kebenaran tidak akan mengampunimu. Teriak Sword Sky. Apa yang terjadi di masa depan adalah urusanku, kau tak perlu khawatir. Kata Lin Chen dengan acuh tak acuh sambil menunduk, murid sekte pedang yang disebut-sebut itu memang menjijikkan. Setan, bunuh aku, teriak Sword Sky, kesakitan luar biasa. Racun itu menyerang jantungnya, membuatnya tidak mungkin pulih. Ia hanya bisa berharap mati, mencari pembebasan. Hehe. Tidak mudah ia menjalani hidup yang dikendalikan orang lain dan menderita siksaan seperti itu. Lalu kenapa kau tidak ingat bagaimana kau mempermainkanku sebelumnya? Karena kau yang pertama kali bersikap hina dan tidak tahu malu, kau harus membayar harga yang pantas kau terima. Lagi pula, aku masih menyimpan dendam, kata Lin Chen dingin. Ah, gelombang kau binatang buas yang hina dan kejam.
Sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Sword Sky meraung marah, racun menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menghitam. Di bawah rangsangan amarah yang ekstrim, Sword Sky benar-benar melepaskan potensinya. Darah di tubuhnya seolah terbakar, dan badai Jiangang yang mengerikan menyapu keluar. Boom! Gelombang. Kekuatan pedang berkobar, dan sulur sihir yang melilit tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Rambut Sword Sky acak-acakan, wajahnya pucat pasi, dan dia tampak sangat ganas. Darah liarnya berkobar, tubuhnya dipenuhi kekuatan pedang, dan dengan postur garang seolah siap mati, dia hendak menerjang maju. Namun, sebelum Sword Sky sempat bergerak, angin dingin tiba-tiba menerpanya dari belakang, dan perasaan kematian yang kuat langsung menyelimutinya. Hatinya dipenuhi perasaan putus asa yang mendalam. Puci, gelombang. Dua cakar mengerikan seperti besi menembus punggungnya dan keluar dari dadanya. Genangan darah hitam berbau busuk langsung membasahi pakaiannya. Ini. Mata Sword Sky membelalak penuh keputusasaan dan keter Sen Jing'an. Beberapa saat yang lalu, dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi sekarang semuanya telah lenyap. Lin Chen berdiri diam, senyum main-main teruk di wajahnya. Hehe, aku orang yang sangat jujur. Sudah kubilang aku sudah menemukan seorang pembantu. Kalau kau tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pembantu. Darah busuk menyembur dari mulut Sword Sky, dan dia dengan kaku dan perlahan menolehkan kepalanya seperti mesin. Dia ketakutan melihat wajah pucat pasi, mulutnya yang menyeramkan dan taring tajamnya terbuka lebar seolah kelaparan. Mayat bela diri. Sword Sky sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Dia berteriak dengan suara serak, tidak. Gelombang. Meraung. Gelombang. Mayat surgawi itu meraung, menggigit leher Sword Sky, dengan panik menghisap darah bela dirinya dan melahap asal mistiknya. Ah, gelombang. Dengan jeritan tragis, seluruh wajah Sword Sky berkerut kesakitan, berlumuran darah dan kotoran, dipenuhi keputusasaan, amarah, kebencian, dan ketidakmauan. Tubuhnya berkedut hebat, dengan cepat mengempis seperti balon yang bocor. Ekspresi Lin Chen tampak acuh tak acuh, sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Sebenarnya, Lin Chen telah mempertimbangkan untuk menyerap kultivasi Sword Sky, tetapi seorang ahli alam inti emas memiliki level yang terlalu tinggi, dan dia juga diselimuti racun, yang tidak dapat ditahan oleh Lin Chen. Selain itu, masih ada musuh eksternal yang harus dihadapi, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk mengasingkan diri. Hanya mayat surgawi yang telah mencapai tingkat transformasi ke-6, dan setelah menyerap darah Raja Mayat sebelumnya, ia sangat stabil. Jika mayat surgawi menyerapnya, ada kemungkinan besar ia akan berevolusi menjadi Raja Mayat. Lagi pula, ujian hutan sihir Hong Huang berlangsung selama sebulan, dan Lin Chen perlu memastikan keselamatannya sendiri. Mungkin mayat surgawi, setelah pedang langit yang melahap, akan menjadi senjata pamungkas Lin Chen. Memang, seorang ahli alam inti emas, baik itu darah bela diri atau asal mistik, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang prajurit bela diri alam roh. Mayat surgawi itu melahap darah esensi seumur hidup dan asal mistik milik Sword Sky, dan asal mayatnya tumbuh dengan cepat. Namun, untuk berjaga-jaga dan meningkatkan efek penyerapan, Lin Chen memasukkan beberapa inti roh iblis ke dalam mulut mayat surgawi tersebut. Kumpulkan, gelombang. Lin Chen mengaktifkan cincin jiwa naga dan mengambil mayat surgawi di dalamnya, sambil tersenyum, mayat senior. Kau sudah lama lapar, dan sekarang akhirnya kenyang. Aku sudah banyak berkorban, jangan mengecewakanku. Segera setelah itu, Lin Chen mengayunkan pedang berat Xuan Wu, dengan dingin dan tanpa ampun menebas mayat kering yang tersisa dari Sword Sky. Dia mendapatkan cincin ramuan dan tersenyum gembira, hehe, seorang ahli kultivator pedang alam inti emas dari Sekte Pedang pasti memiliki dasar yang kaya. Tanpa ragu, Lin Chen langsung menyimpannya, sambil berkata dengan nada menghina, murid Sekte Pedang sialan. Pada akhirnya, dia tetap saja dibantai olehku. Setelah masalah itu terselesaikan, mata Lin Chen menyipit, dan dia melepaskan persepsi jiwa iblis yang kuat. Dia terkekeh pelan melalui lapisan rintangan sihir, hehe, naga bersayap 8 ini penuh dengan harta karun, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Langsung, Lin Chen melesat dan menghilang ke dalam rintangan sihir. Saat ini juga, di rawa kabut ajaib, naga bersayap 8 yang terluka parah dan penuh bekas luka terendam di rawa, berjuang untuk melarikan diri. Itu benar. Naga bersayap 8, Jiao terluka parah oleh pedang langit, asal-usul binatangnya rusak, membuatnya menjadi yang terlemah yang pernah ada. Naga bersayap 8 ini bukan hanya penuh dengan harta karun, tetapi juga merupakan misi tingkat Sein di Aula Pedang Suci, menawarkan hadiah berlimpah berupa pil naga api yang tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin Lin Chen membiarkan harta karun sebesar itu lolos begitu saja? Untungnya, naga bersayap 8 terluka parah dan tidak bisa berlari cepat. Terlebih lagi, persepsi jiwa iblis Lin Chen sangat kuat, dan dia dengan cepat melacak rute pelarian naga bersayap 8. Naga bersayap 8, Jiao, mengira dirinya aman bersembunyi di bawah rawa. Ia juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu dan tahu bahwa Sword Sky juga terluka parah dan tidak akan mampu mengejarnya lagi dalam waktu dekat. Namun ia tidak menyadari, bayangan samar telah melacak dan melesat ke arahnya. Ketemu. Lin Chen sangat gembira, persepsi jiwa iblisnya menembus rawa, dan dia dapat dengan jelas melihat naga bersayap 8, Jiao, berjuang dan bergerak dengan susah payah, menuju sarang intinya. Keluar dari sini. Lin Chen berteriak dan mengaktifkan roda sihir kembar.
Hosh, hosh, gelombang. Ratusan roda ajaib berputar dengan ganas, seperti roda gigi yang beroperasi cepat, merobek langit yang dipenuhi sulur ajaib dan menyapu ke rawa, menyerang naga bersayap 8 yang melarikan diri. Boom, gelombang. Dengan suara dentuman keras, naga bersayap 8, Jiao, dengan marah keluar dari rawa. Melihat Lin Chen, manusia kecil yang asing ini, ia awalnya terkejut. Tetapi kemudian ia merasakan kultivasi Lin Chen, yang jauh lebih lemah daripada manusia sebelumnya. Naga bersayap 8, Jiao tampak meremehkan, meraung, dan menyerbu maju dengan kekuatan besar, memperlihatkan taring dan cakarnya. Bahkan kau pun meremehkanku. Lin Chen menunggangi kuda petir, menghadapi keganasan naga bersayap 8 yang tak tertandingi, namun ia tetap tenang dan terkendali, tidak bergerak sedikit pun, menatap naga bersayap 8 dengan ekspresi acuh tak acuh. Tiba-tiba, naga bersayap 8, Jiao, sudah dekat, mulut berdarah gigi naganya berada dalam jangkauan. Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin dan menyeringai jahat. Boom, gelombang. Kuali Xuan Huang, seberat gunung, tampak telah diperhitungkan dengan sempurna saat menghantam kepala naga bersayap 8, Jiao. Pupil mata naga bersayap 8, Jiao, menyempit. Ia merasakan kekuatan mengerikan menekannya. Baru kemudian ia menyadari bahwa manusia kecil di depannya tampak jauh lebih berbahaya. Boom, gelombang. Dengan suara dentuman keras, kuali Xuan Huang langsung menghantam dahi naga bersayap 8. Jika naga bersayap 8 berada dalam kondisi puncak kekuatannya, kuali Xuan Huang akan sulit ditembus, tetapi sekarang naga bersayap 8 dipenuhi luka, dan pertahanan luarnya telah hancur oleh 1000 pedang yang kembali ke asal. Ia lengah dan tidak mampu menahan pukulan berat dari kuali Xuan Huang. Mengaum, gelombang. Naga bersayap 8, Jiao, meraung kesakitan, matanya berbinar-binar, kesadarannya linglung akibat benturan. Tubuhnya yang besar terhempas keras ke rawa oleh kuali Xuan Huang, menciptakan riak di mana-mana. Meskipun kau hanyalah seekor binatang buas, kau seharusnya tidak meremehkan orang seperti itu. Sejujurnya, aku juga sangat berbahaya. Lin Chen tersenyum main-main, memegang pedang berat Xuan Wu, dan menyerbu ke arah naga bersayap 8, Jiao. Uset, gelombang. Pedang berat yang perkasa itu, secepat guntur, menebas dengan ganas ke arah perut naga bersayap 8, Jiao. Garis miring ini. Tiba-tiba Lin Chen terkejut. Rasanya seperti dia telah menebas lempengan baja yang keras. Dia tidak menyangka bahwa meskipun pertahanan luarnya telah hancur, pertahanan fisik naga bersayap 8 masih sangat kuat. Satu tebasan pedang hanya meninggalkan luka dangkal yang tidak berarti. Namun naga bersayap 8 merasakan sakit dan menjadi semakin marah. Ia mengayunkan ekor naga ilahinya, dengan kekuatan 1000 jun, menyapu dengan gelombang energi yang dahsyat. Wajah Lin Chen berubah drastis. Dia menunggangi kuda petir, menghindar dengan kecepatan tinggi, dan nyaris lolos dari serangan naga bersayap 8.